perhatikan materi yang disampaikan, ambil catatan jika diperlukan, ya. Kemudian sama penjelasan tidak boleh raise hand atau memberikan kode-kode tertentu ya, disimak dengan baik. Ya, siap ya? Nah, yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan pematerinya, ya. Karena ada pepatah, tak kenal maka kenalan. Iya. Baik anak-anakku semua. Hari ini kita akan ditemani seorang trainer yang bernama izinkan Pak Lukman menampilkan biodata dari ya. Ya. Berikut biodata nama Nur Firdaus SPSI, sarjana psikolog. Status sudah menikah, anak 2 orang, alamat Pancoran, Jakarta Selatan. Moto hidup beliau, hidup adalah proses belajar. Belajar dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nomor HP 081 385 389 012. Dan ini adalah sosial media dari Kak Daus. Ada Facebook, Instagram, dan email. Pendidikan beliau yaitu Ponpes Wali Songo, Ngabar, Jawa Timur. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan sedang menempuh Magister Profesi Psikolog. Ya. Pengalaman kerja beliau sangat banyak, yaitu salah satunya konselor dan training anak dan remaja di berbagai lembaga, tim karantina, tim naskah, juri audisi, dosen PGTK Islam. Pernah menjabat Kepala Sekolah Karakter Rumah Soleh, Manajer SSD di GNI, Ketua SC Program Roadshow Edukasi Anak dan Remaja, Manajer Divisi Anak dan Remaja Yayasan Kita dan Buah Hati. Nah, kemudian ini juga adalah pengalaman beliau menjadi seorang narasumber di tahun 2010, trainer atau pembicara seminar pelatihan anak remaja ke berbagai lembaga dan sekolah setingkat SD, SMP, SMA di Jabodetabek. Kemudian trainer dan pembicara seminar parenting. Di tahun 2010-2011, trainer TOT Menpora untuk pemuda dan mahasiswa peduli remaja di Yogyakarta. 2016, narasumber seminar. Sampai di yang terbaru ini, 2015 sebagai narasumber di lembaga pemerintah Kominfo, Kemenak, dan Kemenpora. Masya Allah, pengalaman beliau sudah melalang buana kemana-mana ya. Tentunya hari ini kita akan mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari beliau. Nah, sudah tahu yang mana Kak Daus? Nah, yuk kita sapa. Cek kepada Kak Daus. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak Daus? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ini ada rekan saya juga nih Ustadz nih, yang tadi ngisi di Putri, Kak Nova. Oh iya, ada Kak Nova Nggak apa-apa juga. di apa tuh, di spotlight Bagaimana aja ya. kabarnya Kak Nova? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
Ya anak-anak ya, sudah tahu ya Kak Firdaus ya. Nah, baik. Kita langsung saja untuk BPI Akbar pada hari ini dengan tema Aku Siap Pubertas. Dengan judul khususnya Siap Jaga Diri dan Mandiri. Ya, siap pubertas. Tidak hanya secara biologis tapi harus jiwa dan raganya. Siap jaga diri dan mandiri. Nah, untuk yang lebih spesifik lagi penjelasannya, kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Kak Daus. Kepada Kak Daus, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Afwan. Dengan Ustadz siapa Ustadz? Ini bacaannya saya colehos. Oke, saya Lukman. Oke, baik. Terima kasih ya Ustadz Lukman ya. Baik, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ya Ibu Kepala Sekolah dari SDIT Harapan Umat ya di Jember. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wali Wakil Kepala Sekolah serta para ustadz ustazah yang apakah menjadi sebagai wali kelas ataupun guru kelas di kelas 4 ya SDIT Harum Harapan Umat Jember ya. Di sini kakak ngelihat juga yang sama-sama kakak banggakan, kakak sayangi, kakak cintai, kakak rindukan, kakak kangeni. Teman-teman semua ya yang wajahnya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Bakal menjadi generasi penerus ya. Mudah-mudahan kakak doakan teman-teman menjadi anak yang soleh, solihah. Kakak doakan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Dan kakak doakan mudah-mudahan orang tua teman-teman semua bisa Allah kasih petunjuk yang baik, yang tepat, bagaimana dalam mengasuh dan mendidik teman-teman semua, hingga teman-teman menjadi seorang generasi-generasi penerus agama, bangsa, dan negara ya. Baik, teman-teman semua ya, di siang hari ini ya, tadi kakak juga baru selesai sholat Jumat, kakak adanya di Jakarta, Kak Nova adanya di Tangerang ya Kak sekarang ya, di Tangerang ya. Jadi kita tuh selesai sholat Jumat yang laki-laki itu jam 12:30 pas gitu ya. Nah teman-teman kan di sana di Jawa Timur waktunya lebih duluan ya. Mungkin selesainya jam 12 atau mungkin jam 12 lebih sedikit ya, mungkin 5 menit atau 10 menit ya. Jadi ini kakak langsung aja gitu ya, masuk ke ruangan ini. Baik teman-teman semua, nih kita mau belajar tentang yang namanya aku siap prapuber. Ya, ini apa sih prapuber gitu ya? Tadi udah disinggung sama Ustadz Lukman ya. Cuma di sini kakak nggak akan bahas tentang yang namanya perubahan-perubahan di diri teman-teman. Ya, itu udah kakak bahas di kelas 5-6. Berarti teman-teman, insya Allah tahun depan teman-teman beranjak naik kelas, insya Allah teman-teman akan dapat bekal tersebut. Ya, walau alam apakah dengan kakak dan tim atau nanti dengan guru teman-teman atau dengan siapa kakak kurang tahu. Harapannya sih kakak bisa ke sana gitu ya, silaturahmi gitu ya. Ketemu teman-teman ya. Terus Kak Nova pulang kampung ya. Kak Nova tuh rumahnya di Tuban, Jawa Timur ya. Orang Jawa Timur. Kalau kakak pulang kampung ke Ponorogo ya, lewat Madiun dulu. Nah, itu juga Jawa Timur ya. Ke pondok pesantren kakak ya. 6 tahun di sana kemarin kakak ya. Tuh, aduh mantep lah Jawa Timur ya. Orang bilang katanya panas tapi tuh teratur. Waduh, apalagi kampung kakak tuh di Ponorogo, teratur banget. Wah, sampai hari ini kakak tinggalkan setelah 20 tahun masih aja teratur nggak berubah gitu ya. Di luarnya ya, di jalan rayanya gitu ya, Masya Allah lah ya. Nah teman-teman, agar teman-teman menjadi generasi penerus ya, yang tadi kakak ceritakan teratur gitu ya. Nah kakak mau bahas nih tentang yang namanya aku siap prapuber, tentang yang namanya kemandirian dan tanggung jawab. Nah, ini penting banget ya. Tapi menjadi mandiri dan tanggung jawab teman-teman juga perlu pengetahuannya dan teman-teman harus tahu kesadarannya seperti apa. Ya.
Sekarang teman-teman kakak mau lihat siapa yang pegang alat tulis. Coba diangkat. Ini kayak kakak alat tulis tuh ya. Ada yang pegang alat tulis tuh. Kakak pakai apa nih? Tuh ya. Ini bukan stabilo, ini lem. Ada nih di meja kakak nih ya. Oke, siapa yang pegang alat tulis? Oke, alhamdulillah. Siapa yang pegang kertas? Kertas, buku. Wah. Ada yang pegang buku yang paling tebal? Coba kasih lihat kakak. Bukunya yang paling tebal ada? Yang paling tebal? Yang paling tebal ada? Ada gak yang paling tebal? Satu buku ya, bukan bukunya dikumpul-kumpulin jadi 10 terus nih kak, nih tebal nih kak. Ada? Wah, Kak Nova masih tipis kak bukunya kak ya. Nggak ada? Oke, baik teman-teman. Itu Ini tebel. buku apa kitab tuh? Masya Allah. Dan itu buku apa kitab? Wah, itu buku kamu apa punya kakak tuh lagi di sebelah lagi belajar ditarik kak, pinjam kak, mau kasih lihat. Wah, tuh Muhammad ID Buku juga tuh sains. ya. Yang paling penting buku tebalnya itu siap-siap untuk mencatat ya. Kata para ulama kita, catatlah ilmu dengan tulisan ya. Mungkin kalau teman-teman pakai gadget juga boleh juga dicatat dengan note di apa namanya di gadgetnya boleh, intinya dicatat ya. Tapi zaman sekarang tuh bisa dicatat, bisa direkam, bisa divideokan dan sebagainya. Ya, pada intinya adalah bahwa harus ada record ya, apakah berupa catatan, tulisan atau yang lain ya. Oke, baik teman-teman, Kakak izin share slide dulu ya. Oh iya, teman-teman nanti interaktif, teman-teman boleh pakai chatnya, tapi hanya gunakan untuk sesuai yang Kakak minta. Di luar itu please teman-teman tahan diri untuk tidak menuliskan apapun di chat. Mengingatkan teman yang lain nggak usah, abaikan saja ya. Kita, menjadi belajar teratur gitulah ya. Terus yang kedua, kalau nanti slide-nya muncul seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz Lukman gitu ya, tidak perlu dicoret-coret atau penasaran ditulis-tulis. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau nanti waktunya cukup ya kita bisa open mic untuk tanya jawab, tapi kalau nggak cukup teman-teman pakai fitur chatnya ya. Oh iya, sebelum Kakak mulai mau cek deh. Teman-teman siapa sih yang udah punya gadget sendiri di rumah? Yang punya gadget sendiri? Yang punya gadget sendiri boleh HP, boleh laptop, boleh Angkat tab, ada tangan. nggak? Yang udah dikasih sama orang tua punya sendiri? Oke, coba Kakak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masya Allah banyak banget nih. Satu layar ada 12 ya. Kalau layar-layar sebelah-sebelahnya nih, slide-slide sebelahnya ditambah lagi, wah dikali berapa nih? 4. Wah, berarti bisa setengahnya ya. Tapi kayaknya teman-teman punya rata-rata punya sekarang ya karena ada PJJ ya. Itu akan Kakak singgung nanti bahasannya ya. Oke, Kakak munculkan dulu slide Kakak. Oke, ya ini slide Kakak, judulnya Aku Siap Prapuber ya. Bentar ya. Oke, baik teman-teman. Apa ini siap Prapuber? Ya, nah, siap-siap teman-teman. Kakak akan mengajak teman-teman untuk bermain. Nama permainannya itu ya hijau dan hitam. Ya, hijau dan hitam ya. Oke, Kakak stop share slide ya. Oke. Sekarang tangannya begini. Oke. Kalau Kakak bilang hijau berarti tangannya gini. Kalau Kakak bilang hijau lagi berarti begini. Ya. Kalau Kakak bilang hitam berarti turunkan. Kalau Kakak bilang hitam lagi turunkan. Kalau Kakak bilang hijau angkat, hijau lagi angkat lagi. Hitam turunkan, hijau lagi angkat lagi. Oke, jadi kalau Kakak bilang hijau silakan angkat, kalau Kakak bilang hitam turunkan. Siap ya? Kakak mau ngecek nih konsentrasi teman-teman. Oke? Siap. 1, 2, 3, level 1. Hijau, hitam. Hitam angkat apa turun ya? Siap, baru level 1 ya. Siap ya? 1, 2, 3, level 2. Hijau, lebih cepat nih. Hijau, hitam, hijau, hijau, hijau. Hijau masih begini, hitam. Turun 1, hitam, hijau, hitam. Oke, siap ya. Level 1 aman. Level 2 aman. Level 3. Level 3 nanti akan lebih cepat. Dan Kakak
nggak akan muncul tangannya. Ya, jadi silakan teman-teman lebih konsentrasi lagi. Siap ya? Dan ini lebih cepat. 1, 2, 3. Hitam. Siapa tuh yang muncul? Saking konsennya ya. Siap. Hitam. Masya Allah, konsentrasi ya, Masya Allah. Walaupun tadi, siap ya, 1, 2, 3, hijau. Oke, hitam, hijau, hijau, hitam, hijau. Ada yang dua-duanya turun gitu. Kalau kami bilang hitam, saya turun 1 ya, hijau, hitam, hijau, 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 hitam, hitam. Oke, level 3 ya. Ada yang cari aman. Enggak, aku nggak mau angkat Kak, takut salah. Ada yang nggak mau turun. Biarin Kak, aku gini aja Kak, nyerah Kak, takut salah juga. Ini yang terakhir, Kakak ikut main, tangannya ikut main ya. Level terakhir, tangan Kakak ikut main, tapi Kakak tangannya ikut main tapi mengecoh. Mengecoh. Mungkin kalau Kakak bilang hijau, tiba-tiba tangan Kakak turun. Kalau Kakak bilang hitam, mungkin tangan Kakak naik. Nah, sekarang kita lihat konsentrasi. Oke, siap nih. Ini lebih menantang. Oke, siap. Oke, konsentrasi. Siap. 1, ingat. Kakak lupa. Kakak ingetin lagi nih. Kalau hijau diangkat, kalau hitam turunkan. Ya. Siap. 1, 2, 3. Hitam. Wih, nggak ada yang angkat loh. Hijau. Hijau. Oke. Hijau. Wih, gak ada yang turun. Hitam. Wih. Hitam. Hijau. Hitam. Siapa suruh turun 2? Hitamnya 1. Oke, tepuk tangan teman-teman semua. Masya Allah ya, di tengah-tengah terik matahari, apalagi di Jawa Timur ya, Masya Allah ya, kakak pernah Jawa Timur tuh kalau siang panasnya bener panas ya, tapi teman-teman bisa konsentrasi. Oke, apa sih kaitan pelajaran yang tadi kakak ajak teman-teman bermain ya, itu ada nilai apa pengajarannya nih buat kakak ya, sebentar. Oke, teman-teman masih ingat kan tadi kalau hijau itu angkat tangan, kalau hitam itu turunkan tangan ya. Teman-teman, berarti kalau kakak bilang hijau itu boleh, kalau kakak bilang hitam itu berarti nggak boleh. Nggak boleh angkat tangan yang hitam, boleh angkat tangan yang hijau. Oke, berarti kata kuncinya boleh dan nggak boleh. Ya, baik dan nggak baik. Artinya lawan kata. Oke, teman-teman tahu ya, kalau dalam Islam ya, istilah puber itu dekat dengan mumayyiz atau tamyiz ya. Sebetulnya kalau mau yang sama, puber itu sama dengan balik ya. Tapi sebelum orang balik itu ada namanya tamyiz. Ya, tamyiz itu berarti dia sudah tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Sama tadi, hijau angkat, hitam turun. Hijau boleh, hitam turun. Ya, nggak boleh ya. Anak yang tamyiz berarti udah tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Oke, dan ini udah kamu lewati masanya. Tapi teman-teman perlu tahu beberapa hal yang selama ini harus teman-teman pahami, bisa jadi berkaitan dengan mana yang boleh, mana yang enggak, teman-teman ada yang belum dikasih tahu sama orang tua. Padahal ini sangat berkaitan dengan perjalanan teman-teman nanti ke sana. Oke? Nah, secara definisi kalau kita kaitan sama puber itu perubahan-perubahan. Oke, tadi di kelas 5-6 kakak udah tekankan. Nggak cuma persoalan perubahan fisik, psikis, dan matangnya fungsi organ reproduksi, tapi ini teman-teman lebih kepada bagaimana teman-teman mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab. Apa sih itu Kak kaitannya? Nanti ya. Nah teman-teman, berkaitan dengan mumayyiz tadi itu teman-teman sebenarnya udah melewati itu. Karena maksimal itu anak kelas 3 SD. Maksimal ya. Dan paling rendah lagi bahkan orang yang sudah tahu mana kanan mana kiri. Belok kanan, belok kiri, tangan kanan mana, tangan kiri mana, itu sesederhana itu ya.
Nah, berkaitan yang boleh dan nggak boleh ini akan panjang perjalanannya selama kita hidup, teman-teman. Termasuk Kakak, termasuk Kak Nova, termasuk para asatidz teman-teman gitu ya. Itu tahu dari mana? Pengetahuan-pengetahuan. Nah, Kakak akan membahas hal ini dikaitkan dengan yang paling dekat dengan teman-teman, ya. Karena ini berkaitan sama tentang prapuber dan juga pendidikan seksualitas, ya. Nah, kalau balik itu identik sama, pubertas tadi, yaitu dekat dengan usia teman-teman ya, masih dekat ya. Mungkin di antara teman rata-rata belum berubah, tapi nanti kelas 5 udah mulai berubah. Atau mungkin di teman-teman yang perempuan udah mulai berubah. Teman-teman tahu semakin ke sana atau jangan ke sana dulu deh, semakin ke sini masanya, itu berarti usia seseorang puber itu semakin maju. Yang dulu waktu zaman Kakak tuh puber itu, SMP kelas 2 gitu atau sekarang kelas 8, sekarang udah lebih anak-anak SD udah mengalami ya. Tapi ada yang kaitannya dengan namanya akil ya, akil itu berkaitan sama penggunaan fungsi akalnya. Nah itu dia mundur malah. Ya, kalau dulu ketemu pas di SMP badannya mulai tinggi, akilnya berfungsi, sekarang enggak. Dia, baliknya duluan, akilnya belakangan, gitu ya. Nah, makanya salah satu mengembangkan, menguatkan namanya akil itu teman-teman tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Berarti teman-teman tahu bahwa dalam hidup ini ada 2 pilihan, gitu ya. Jadi, orang-orang yang mandiri yang bertanggung jawab bukan anak-anak yang terserah mama, enggak, ya. Teman-teman punya pengetahuannya. Oke. Saat kamu melewati fase anak-anak, nah cek nih usia kamu. Masa bayi udah kamu lewati, balita udah kamu lewati, masa anak-anak sudah kamu lewati, dan masa prapuber sedang sedang kamu jalani dan bersiap nanti masuk masa puber. Apakah itu 10 tahun atau 11 tahun atau 11 tahun atau 12 tahun ya. Kemudian nanti di SMP masa remaja dan masa yang paling panjang itu adalah masa dewasa, usianya paling panjang. Karena di usia-usia ini orang sedang produktifnya namanya, menghasilkan karya, berprestasi, berkiprah, dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti fase lansia. Nah, ini usia-usia mbah kamu ya, atau lanjut usia. Oke. Teman-teman, ketika teman-teman masuk masa puber itu sebetulnya fase peralihan teman-teman. Yang tadinya dari masa anak-anak kamu akan masuki masa prapuber ya. Kemudian lanjut pubertas gitu. Itu sebetulnya di antara kamu mungkin bedanya cuma hanya beberapa bulan nih ya. Mungkin ada yang 1 sampai 2 tahun tapi tergantung lingkungan, tergantung asupan makan, tergantung juga genetik gitu ya. Nah, itu tergantung. Nah, tapi di kamu bisa jadi itu bisa ada yang hitungan bulan nanti ke depan ada yang tadi Kakak bilang tahun ya, karena ini berkaitan nanti mulainya kapan, kemudian berakhirnya kapan ya. Dan biasanya yang mulai duluan itu adalah yang perempuan gitu ya. Yang selesai duluan masanya adalah perempuan juga. Misalkan yang perempuan nih teman kamu udah mulai lebih tinggi ya, tapi di berjalannya waktu ternyata teman-teman yang perempuan udah lebih tinggi, nggak taunya dia udah stop di usia tertentu, kamu masih lebih tinggi. Makanya bisa kamu lihat yang perempuan itu berjalannya waktu kalah tinggi badannya dengan yang laki-laki. Jadi emang dari sisi, penelitian itu laki-laki itu ada tinggi badan standar, yang perempuan juga ada tinggi badan standar. Nah, di masa-masa kamu SD ini, banyak di antara kamu yang perempuan yang lebih tinggi, gitu ya. Teman-teman, salah satunya adalah mungkin wajah kamu masih kayak anak-anak, tapi nanti kamu akan berubah seperti bersiap diri orang yang transisi mukanya seperti halnya bakal jadi orang dewasa. Dan satu lagi, saat kamu puber, kamu juga harus beralih. Yang tadinya kekanak-kanakan, kamu akan berlatih untuk menjadi dewasa sikapnya. Ya, kanak-kanakan tuh gini, Mama, Umi, sepatu aku mana? Ah, ini kalau lagi offline. Oke, kita contohnya online aja nih, online ya. Mama, HP aku mana? Aku mau nge-Zoom nih. Padahal terakhir yang make dia, ya. Mama, buku pelajaran aku mana? Aku mau nge-Zoom nih. Mama, pulpen aku mana? Berbagai hal semua Mama, Umi, Abi, semuanya akhirnya dipersiapkan, ya. Nah, kata kunci dari anak-anak yang kekanak-kanakan itu biasanya banyak di. Ya, habis main HP, apa yang dilakukan? Habis main HP nih ya, taruh aja terserah. Akhirnya mamanya yang membereskan. Artinya dibereskan sama mama. Buku pelajaran ya dibereskan sama Umi. Ya. Kemudian mau kemana-mana selalu diingatkan sama Umi, kemudian sama Abi dan lain sebagainya. Artinya banyak hal-hal ini yang akhirnya orang tua. Ya. Nah, satu lagi itu bertanggung jawab. Jadi identik anak-anak yang banyak kekanak-kanakan tuh banyak yang di.
dibangunkan, apalagi disiapkan, apalagi dipakaikan, apalagi disetrikakan, apalagi dicucikan, apalagi ya diingatkan, bukan diingatkan sih, dibangunkan, apalagi wah itu anak-anak yang kanak-kanakan. Nah, kamu belajar untuk bersikap lebih dewasa, ya. Dewasa itu maaf ya teman-teman, nggak kamu kasih ingat nih teman-teman. Dewasa itu bukan wah kamu pakai celana jeans ya, gaul banget kamu. Nah, terus kata teman kamu, kamu kayak orang gede loh. Bukan, bukan itu. Wih, kamu kelas 4 udah bisa naik motor, udah kayak orang gede. Bukan, dewasa itu bukan itu. Wih, kamu pakai baju udah gitu banget kayak orang gede ya. Udah bisa pakai baju mungkin ayahnya, mungkin abangnya, mungkin bundanya, mungkin uminya, bukan. Itu hanya badan kamu yang gede. Tapi ini sikap. Nah, berkaitan dengan sikap dewasa itu adalah sikap mandiri dan bertanggung jawab. Oke? Baik, teman-teman nih. Jadilah pribadi yang mandiri. Oke, Kakak mau cerita nih. Teman-teman tahu daerah Lampung nggak? Ya, daerah Lampung itu ada namanya Sekolah Gajah. Ada yang mau sekolah di sana? Hah? Di sana sih nggak ada ini sih SGIT di sana nggak ada SGIT, atau mungkin di sana mau bikin gitu SGIT Harapan Umat gitu nggak tepat gitu ya. Ya, Sekolah Gajah Islam Terpadu gitu bukan ya. Di Lampung itu ada namanya Sekolah Gajah teman-teman ya. Suatu hari nih ya, gerombolan gajah. Gajah itu sebetulnya apa namanya ya? Disebutnya apa ya? Family family apa eh sebentar. Family animal. Nah, gajah ini family animal ya, selalu guyup sama keluarga gitu ya. Kalau lihat gajah deh karakternya, bareng-bareng anak, bapak, ibu gitu, lain sama macan ya. Nah, suatu hari gajah ini ketika bergerombol si anak gajah ini dia terpisah. Dan ketika terpisah ternyata betul-betul terpisah. Akhirnya induk gajah kemana, anak gajah kemana ya. Nah, ketika terpisah ini anak gajah dia asik sedang bermain gitu, tiba-tiba dia lihat nggak ada siapa-siapa gitu ya. Kakak nggak tahu ya gimana anak gajah tuh kalau nangis gitu ya. Aduh, mana nih ibu aku, mana nih ibu aku gitu ya. Tapi intinya dia sendiri. Ya, di tengah kesendiriannya akhirnya dia merapat ke sebuah pohon gitu ya, berteduh gitu ya, bingung. Nah, seorang petani di sana itu ngelihat dan dia tahu betul bahwa anak gajah gajah itu pasti gerombolan. Ini kok nggak ada yang nggak gerombolan, berarti terpisah nih, dihampirilah anak gajah ya. Kemudian anak gajah itu dielus-elus gitu, anak gajah itu merasa nyaman, akhirnya dibawa pulang nih sama petani ini. Nah, ketika dibawa pulang gitu ya, petani ini nggak punya tempat untuk naruh tempat yang aman atau yang tepat lah ya buat gajah. Namanya juga gajah, segede-gedenya gajah yang paling gede itu adalah kandangnya. Nah, si petani ini nggak punya kandang buat gajah. Ya, anak gajah aja udah gede gitu ya, apalagi induk gajah. Nah, akhirnya si petani ini taruh anak gajah itu dengan seutas tambang gitu ya, diikat di pohon pepaya. Teman-teman tahu ya pohon pepaya ya? Segede-gedenya pohon pepaya itu sebetulnya batangnya tuh kecil juga gitu, apalagi untuk seekor gajah. Tapi diikat di situ dan petani ini sangat sayang. Apa yang dilakukan sama petani ini? Sama petani ini pokoknya pagi dikasih makan gitu ya, siang dikasih makan, kemudian dimandikan gitu ya. Pokoknya pagi siang sore itu dikasih makan. Wah, gajah ini akhirnya jadi tambah ceria gitu. Lupalah dia sama induknya, ya. Suatu hari sebetulnya di usia-usia 2 minggu gitu ada nih rasa-rasa anak gajah ini bosan ya. Dan dia mencoba untuk kabur dari petani ini. Gitu ya. Dia tarik-tarik, ini masih jadi anak gajah nih, ditarik-tarik kok nggak bisa ini ya, nggak bisa lepas. Padahal itu seutas tambang sama batang pepaya aja gitu, nggak keras gitu. Wah, tapi masih anak gajah jadi nggak kuat. Apa yang ada di pikiran anak gajah saat itu? Oh, aku diikat, aku kayaknya nggak bisa apa-apa nih. Ya udahlah, aku di sini aja. Lagi pula petani ini baik. Petaninya datang gitu, wah kenapa nih, dielus-elus gitu, dikira gajahnya kenapa-napa, akhirnya dikasih makan lagi, dimandiin lagi, wah kadang diajak main sama anak petani gitu, wah pokoknya seneng banget anak gajah ini. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun gitu ya, anak gajah ini udah besar, bukan lagi anak gajah ya. Si petani masih tetap aja ngasih makan gitu ya. Tapi tahun berganti tahun juga si petani juga udah renta, udah tua
ya. Jadi kalau ibarat dia cari nafkah itu udah rentak gitu ya, nggak bisa maksimal kayak kemarin. Makan gajah pun udah semakin banyak. Akhirnya si petani ini ngomong sama anak gajah, anak gajah, udah mulai hari ini kamu udah gede. Kamu sekarang cari induk kamu sana. Kamu udah nggak usah tinggal di sini lagi ya. Aku juga udah rentak. Kamu silakan pergi ke sana. Kamu cari induk kamu. Gajahnya diem aja. Udah nih aku lepasin nih. Gajahnya diem aja. Ya udah deh. Asal kamu tahu ya, ini batang pohon pepaya yang sejak kamu kecil masih ada di sini. Jadi kalau kamu mau lepas silakan aja. Kamu tinggal tarik pakai kamu kaki kamu, cik, copot tuh ya. Aku mau ke dalam ya. Silakan kamu terserah mau kemana. Anak gajahnya diem aja. Ketika dia diem, masuk pagi petaninya makannya kayak waktu dia masih anak gajah dikit. Masuk siang kayak masih dikit. Tapi si anak gajah diem aja. Kenapa? Karena si anak gajah berpikir bahwa di sinilah tempat dia dapat makan, dapat minum, dimandiin, dirawat, diasuh gitu ya. Sampai anak gajah udah gede pun kalau dia ibaratnya mau lepas, mau kabur, mau lari, dia masih berpikir bahwa ngapain aku kabur, enakan aku di sini aja. Lagi pula ini kan pepaya kayaknya keras, aku tarik-tarik nggak bisa. Teman-teman tahu, dari kisah pelajaran seekor anak gajah ini kita belajar ya, bagaimana seorang anak gajah yang tadinya dia masih kecil, yang diasuh sama petani ini ya, ketika dia besar masih aja minta pengasuhan petaninya, padahal petani udah bilang, tapi anak gajah ini udah ngerasa nyaman. Artinya apa? Sering disuguhi, dimandikan, disiapkan, disayang-sayangkan dan lain sebagainya sehingga anak gajah merasa aku di sini aja deh dan dia lupa usianya semakin bertambah dan dia lupa usia petaninya semakin bertambah dan teman-teman kita belajar dari sini usia teman-teman akan bertambah ya usia orang tua teman-teman akan bertambah tenaga teman-teman akan bertambah tenaga orang tua teman-teman akan berkurang ya, pencarian nafkah teman-teman orang tuanya akan berkurang. Pencarian nafkah teman-teman harusnya sudah mulai berkembang. Tapi karena kalau kita belajar dari gajah ini, karena si gajah ngerasa dia udah nyaman di situ aja, dia nggak berpikir bahwa orang tuanya ini sebetulnya udah bukan orang tua yang kayak dulu lagi. Nah, teman-teman dari situ kita jadi belajar. Oh, ternyata mungkin karena kita selama ini diperlakukan seperti itu, akhirnya kita menjadi nyaman, manja, dan kita lupa bahwa saatnya kita untuk menjadi anak yang mandiri. Oke, teman-teman, semua bermula dari sini. Ketika teman-teman masih bayi, ya, sama lah sama anak gajah tadi. Ya Allah, anak mama, anak umi, ya Allah. Mau jatuh, ya Allah, jangan-jangan. Oh, lagi jalan kan, tek 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 tek. Sini sini sini, ayo pegangin yuk gitu. Ya, berjalannya waktu teman-teman udah bisa berjalan, ya. Teman-teman mau makan disuapin, ya. Dan teman-teman mungkin ada lah di antara orang tua teman-teman juga lupa usia teman-teman tuh bertambah, ya. Dan kemampuan teman-teman harusnya juga sudah mulai berubah, tapi mungkin akibat perlakuan teman-teman, sayangnya teman-teman bukan dianggap, teman-teman menjadi seperti orang cacat, ya. Mungkin dianggap, "Ah, jangan, nanti kalau dia nyiapin makan jadi ini, apa namanya, jadi, salah. Nanti kalau misalkan lagi makan, berantakan. Nanti kalau dinyiapin buku pada hilang segala macam," gitu, ya. Nah, ini kaitannya dengan mandiri dan bertanggung jawab, ya. Kalau teman-teman terus diperlakukan seperti itu dan teman-teman merasa nyaman, berarti teman-teman dalam kondisi anggap seperti orang cacat, ya. Bayangin aja nih ya, bayangin nih, baru bangun tidur dibangunin, "Mah, aku mau ini dong Mah, bete, tadi main itu aku capek main apa, PJJ, aku mau ini aja Mah mau istirahat." "Kamu kan belum makan, Nak." "Ya udah deh aku makan tapi mama suapin ya, tapi aku sambil main game." "Ya udah." "Ah," main lagi, "padahal kamu udah gede nih." "Ah," waduh enak banget hidup kamu ya, tangan kamu main game, kemudian mulut tinggal nganga, tuh kayak robot aja kamu gitu. Padahal usia kamu bertambah. Teman-teman berjalannya waktu kamu kayak orang cacat nanti, ya. Ini Kakak kepikir sama yang namanya, atlet lah, atlet sepak bola ya. Ini ada nih atlet sepak bola, karena corona mereka ada di rumah aja, ya. Ketika mereka nanti suatu hari, ada pertandingan bola, itu kan pada kumpul lagi itu, atletnya jadi lemah-lemah.
tanda kutip jadi kayak orang nggak bisa apa-apa. Oke, misalkan yang biasanya lari 10 putaran dia cukup untuk 5 menit, sekarang 10 putaran dia sanggup cuma 1 putaran, sisanya ngos-ngosan. Kenapa? Karena nggak pernah dilatih, karena nggak pernah dilakukan. Nah, begitupun bicara tentang teman-teman bagaimana menjadi anak mandiri, biar teman-teman sadar bahwa, "Oh, aku nggak mau jadi tanda kutip anak cacat." Anak cacat tuh artinya mau makan nih, minta diambilin, mau minum ini minta diambilin, mau sekolah minta diambilin dan lain sebagainya. Sehingga nih tangan teman-teman nggak terasah, nggak terlatih, kaki teman-teman, mungkin geraknya cuma nyampe berapa meter gitu ya. Teman-teman jadi anak mager, males gerak gitu, ya, atau jadi kaum rebahan gitu ya. Atau ibaratnya jadi kaum sandaran gitu. Kenapa sandaran terus sama orang tua? Ya, mungkin ada perlakuan orang tua kamu, makanya kamu jadi layu fisik, layu mental, ya. Seolah-olah nggak bisa belajar, nggak bisa melakukan apa-apa, dan kamu nggak terasah belajar dan mandiri kamu. Nah, ini dampaknya, ya. Yang paling rawan itu adalah nomor 7 yang dari cerita gajah tadi. Kalau sudah besar, sikap dan perilakunya masih kayak anak-anak. Ini anaknya lama-lama, ini kan kamu SD nih ya, lama-lama nanti kamu SMP. "Mah, aku kan sama temen kan dikata-katain mah, aku nggak mau sekolah ah. Kalaupun sekolah aku diantar tapi ya mah, diantar ya Mi," gitu. Ya, masih kayak anak-anak kan. "Kamu SMA, mah anterin aku ya mah sekolah." "Loh kamu kan udah gede." "Ya tapi kan aku takut mah, tapi kan aku nggak bisa mah, mama tungguin dulu." Tuh bayangin, ya. Padahal di usia-usia ini kamu udah berlatih menjadi anak yang mandiri. Ya, itu wah kalau teman-teman lihat lagi yang di atas tuh termasuk kurang inisiatif dan kurang kreatif. Kenapa? Ya iyalah lagi ada tugas, "Mah susah, ayah susah, bunda susah, pak guru susah," gitu. Akhirnya, "Mah, mama yang kerjain dong, ayah yang kerjain dong." Nah, gimana dia mau ngerjain? Kenapa? Dia nggak punya pikiran, gimana nih cara ngerjainnya? Kalau anak yang nggak dimanja, kalau anak yang kreatif, gimana ya? Mama bantuin aku dong." "Maaf nak, mama nggak bisa." Abi nggak bisa." "Aduh gimana nih caranya nih?" Di Google ada nggak? Coba di YouTube ada tutorialnya nggak tuh? Dia jadi inisiatif, jadi kreatif. Tapi kalau selalu dimanja, susah. Tapi giliran main game aja, wah dicari tuh, diikutin tuh YouTubers gitu ya. Wah review game ini, wah ya hati-hati. Giliran TikTok-an aja bisa gitu ya. Hati-hati teman-teman ya. Oke. Yang pertama, teman-teman mandiri mengurus diri ya. Mengurus diri itu berkaitan sama misalkan teman-teman sekarang tuh tidurnya sendiri, mandinya sendiri, ya pakai baju sendiri. Kok yang kecil-kecil begitu? Ada di antara teman-teman pasti yang masih dimanja-manja sama orang tuanya. Mungkin masih ngelihat wajah kamu tuh kayak imut-imut. Makanya kamu sadar-sadar diri. "Ma, aku orangnya masih imut-imut ya, mama sayangin banget," gitu ya. Tapi usiamu bertambah gitu ya. Makanya nih kita ngomong biar ini untuk kamu nih ya. Kemudian menyiapkan sekolah itu sendiri gitu ya. Yang kedua, kamu mampu mengendalikan emosi ya. Kalau misalkan ada keinginan yang nggak tercapai ya, kamu belajar untuk menahan emosi. Cara menahan emosi yang baik adalah kalau kamu ada yang dikecewakan atau mengecewakan yang datang ke kamu ngomong baik-baik. "Ma, aku kecewa kata mama, mama mau ngajak aku jalan-jalan," gitu. Nah, itu dengan nada yang tepat, insya Allah itu menjadi pesan yang tepat buat orang tua. Tapi kalau kamu, "Mama gimana sih? Katanya mau ngajak aku jalan, kok nggak jadi?" Wah, udah selesai kan? "Kapan nih, Ma?" Wah, nagih lagi. Ya, jadi belajar mengendalikan emosi. Itu kemandirian yang kedua. Yang ketiga, belajar bergaul dan bersosial. Ya, ini kan kamu kelas 3 kemarin ketemu dengan teman kamu. Kelas 4 ini nggak ketemu. Nanti kalau kalau kamu nanti kelas 5 manfaatkan bergaul bersosial. Ya, kalau kamu anak introvert yang agak berjarak dengan teman kamu, kamu cari orang yang kamu percaya, satu atau 2 orang, berarti kamu sedang belajar bergaul dan bersosial. Apalagi apalagi ya, kalau kamu udah di dunia sosial media. Nah, itu hati-hati sebetulnya. Mampu dan mau beribadah atas dasar sendiri, ya. Nah, itu silahkan kamu, lakukan. Yang tadi Kakak bilang, tadinya diingetin, sekarang, diingetin sih masih boleh lah ya, dibangunin, dipaksain, bahkan diomelin gitu ya. Sekarang belajar untuk kamu lakukan itu. Kenapa? Ketika nanti kamu masuk masa puber, ada yang namanya catatan amal baik, ada yang namanya catatan amal, buruk, amal baik bernilai pahala, amal buruk bernilai dosa, itu sudah jadi catatan kamu, ya. Apalagi persoalan tentang namanya ibadah. Oke. Nah, ini kemandirian apa saja yang seharusnya bisa kamu lakukan? Oke, silakan teman-teman sharing di, fitur chatnya ya.
Misalkan ya, ini kakak kasih inspirasi aja. Aku mulai hari ini mau bangun sendiri. Kak, aku kan nggak bisa, kan ada waker gitu ya. Aku mulai hari ini mau apa namanya pakai jadwal sendiri. Aku mau mandi sendiri, diingetin sendiri gitu dan lain sebagainya yang bisa teman-teman lakukan. Ingat belajarnya untuk mandiri. Sehingga ketika teman-teman puber nanti badan teman-teman semakin besar, teman-teman udah terbiasa menjadi anak yang mandiri. Jadi anak yang bersikap dewasa salah satunya adalah anak yang mandiri. Contoh nih misalkan, tiba-tiba datang sekolah pakai sepeda, gitu. Kamu nggak diantar? Enggak, aku pakai sepeda aja. Kamu nggak dijemput? Enggak, aku mau pulang pakai sepeda ya. Tapi kalau jauh silakan aja ya diantar pakai kendaraan sama orang tua nggak apa-apa. Tapi ya Pak, tapi pada intinya belajar mandiri. Ayah nanti aku pulang kalau teman-teman udah dipercaya sama orang tua silakan naik angkot naik angkot. Itu juga belajar ya. Kalau teman-teman udah bisa belajar juga gitu, ayah nanti aku belajar ya, aku jalan sendiri, cuma nyampe situ aja ya. Jadi ibarat diantar tuh sampai depan gangnya aja, nggak usah sampai depan sekolah gitu ya. Nah, itu juga kamu bisa jadi belajar mandiri. Oke. Yang kedua, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Nah, ini poin-poin bertanggung jawab. Menjaga diri dari yang dilarang agama. Ingat tadi yang boleh mana, yang nggak boleh mana. Termasuk kalau dari agama itu boleh mana, yang nggak boleh mana. Yang dilarang mana, yang dibolehkan apa. Kalau misalkan ngomong sama orang tua, ma aku males mah. Nah itu berarti dilarang agama apa dibolehkan. Nggak boleh, berarti menahan diri untuk nggak melakukan itu. Ya, kalau berbohong misalkan Pak Ustadznya bilang gini nih, oke teman-teman on cam, kameranya dibuka. Maaf Pak Ustadz, ini videonya nge-lag, padahal di sana kamu lagi nih. Eh, coba jawab nomor 2. Nomor 2, maaf Sat, nih suaranya nge-lag Sat. Itu bohong. Ya, maaf bukan akan ngajarin, itu bohong. Kamu udah tahu, udah melewati masa mumayyiz, mana yang boleh, mana yang enggak. Hati-hati, itu udah jadi catatan amal kamu, ya. Bantu orang tua. Teman-teman nanti kalau kamu puber tuh kamu udah badannya lebih gede, ya. Tinggi badannya lebih bisa jadi mengalahkan tinggi orang tua kamu, ya. Ini saya bantu orang tua. Jadi jangan tambah gede malah tambah malas. Waduh, itu ini banget ya, PR besar ya. Belajar sungguh-sungguh. Sebagai apa? Kamu sebagai pelajar, sebagai siswa. Orang tua kamu mendidik memasukkan kamu ke sekolah berarti kamu dimasukkan sebagai pelajar, berarti sungguh-sungguh. Kemudian hargai dan hormat sama guru, itu juga tanggung jawab. Kemudian peduli dan berteman dengan baik. Salah satunya adalah teman-teman menjadi teman baik untuk diri teman-teman. Oke. Ini adalah seorang anak, kakak ceritain nggak ya? Ini dia anak paling terpuji di Cina. Ya, disebutnya namanya Zhang Da. Ya, kakak nggak tahu nih cerita legenda atau cerita real asli apa enggak gitu ya. Tapi yang jelas beredar banyak lah di apa namanya di dunia maya gitu ya. Nah, Zhangda ini sebetulnya seorang anak yang anak SD ya di sebuah pedesaan kecil di Cina gitu ya. Dia itu punya seorang ayah dan punya seorang ibu. Ketika dia beranjak usia balik ya atau puber atau kelas 5 kelas 4 kelas 5 gitu ya. Ibunya meninggalkan dia dan ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya sakit keras ya. Ditinggalkan loh. Akhirnya yang ibaratnya yang mengasuh, yang menjaga itu hanya Zangda ya. Nah, ibu apa namanya? Zangda ini dia juga harus sekolah. Jadi pagi dia pergi ke sekolah, pulang ke sekolah, dia pergi ke hutan mencari saya nggak tahu apakah kayu bakar, apa kayu apa gitu atau daun apa untuk obat-obatan intinya untuk dijual sama Zangda ya. Hasil penjualannya itu sama Zangda dibelikan obat buat ayahnya karena ayah sakit keras. Ayahnya nggak bisa cari nafkah dan itu dijalankan oleh Zangda selama beberapa tahun. Dan Zangda tetap sekolah dan dia harus cari nafkah buat mengobati orang tuanya dan dia mengasuhnya gitu ya. Sampai suatu ketika ada apa namanya ada kunjungan lah para mahasiswa kemudian dengar cerita ini kemudian ada yang bikin cerita dan itu ibaratnya kalau zaman sekarang tuh viral lah kemana-mana akhirnya anak ini dipanggil gitu ya pas dipanggil ke kota gitu termasuk ada sebuah acara khusus dan dia dipanggil ke atas panggung ditanya gitu Zangda kamu nih hebat banget menginspirasi banyak anak-anak Cina seusia kamu gitu ya
kira-kira nih kamu kan di depan kamu nih banyak orang-orang hebat semua, orang kaya, orang berduit segala macam. Apa sih yang kamu inginkan? Apa yang Zangda bilang? Aku ingin ibu aku kembali, berkumpul lagi dengan ayah, termasuk dengan aku. Kemudian aku jadi punya keluarga yang utuh, ya. Nah, bayangin nih teman-teman, akhirnya dia dapat gelar paling terpuji lah di Cina. Karena kenapa? 2 hal tadi, banyak sih sebetulnya, tapi 2 hal yang Kakak lihat. Dia mandiri, ya, ketika ayahnya sakit, ketika ibunya meninggalkan, dia memilih untuk bertahan di situ, dan dia mandiri, dia tetap sekolah. Coba kalau gini, "Ayah kan sakit, sekolah jauh, ngapain sih, udahlah aku di rumah aja lah. Ayah juga sakit, udah ayah, ayah ngurus diri sendiri deh, aku kan masih anak SD," tuh. Tapi Zangda nggak mikir gitu. Dan Zangda mengambil tanggung jawab itu. Bagaimana di usianya dia harus belajar, dia sekolah. Ya. Kemudian bagaimana dia harus cari uang karena harus berobati orang tuanya, dia lakukan. Dan bagaimana dia harus mengobati dan bahkan dia harus mengasuh bapaknya yang sedang sakit. Gitu ya. Nah, ini anak paling terpuji. Dia udah melewati mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang Kakak sebut sebagai sikapnya dewasa. Sikap nggak dewasa itu dia lebih mementingkan kesenangan pribadi dibanding kebutuhan pribadi. Contoh, "Mah, aku mau main game dong." Padahal itu bukan kebutuhan dia, padahal kesenangan dia. "Mah, aku mau beli sepeda baru dong, Mah." Padahal itu kesenangan dia dibanding bahwa ada uang itu untuk mungkin adiknya, mungkin untuk bayaran sekolah gitu ya. Nah, itu yang berkaitan sama kesenangan pribadi. Atau dia itu yang nggak dewasa itu anak yang mementingkan kepentingan sendiri dibanding kepentingan bersama. Contoh yang tadi, "Mah, aku mau beli sepeda dong." Itu kepentingan dia sendiri. Ya, padahal kalau kepentingan bersama itu mungkin adiknya belum sekolah, mungkin adiknya lagi dipersiapkan untuk sekolah, mungkin perlu bayaran dan sebagainya. Nah, ciri orang yang dewasa itu bukan dari ciri fisik tapi sikapnya. Ya, mungkin kalau di antara teman kamu nih nanti anak kelas 5, aku udah bisa naik motor." Bukan itu. Aku udah bisa ini dong maju mundur mobil." Bukan itu, ya. Aku bisa naik ini dong." Bukan itu, tapi lebih ke mandiri dan bertanggung jawab. Oke, menjadi anak yang mandiri bertanggung jawab pertanda kamu itu menjadi anak yang punya sikap dewasa. Aduh ya Allah. Nih ya, misalkan nih, "Dek, kamu beli sepatu baru gak? Lebaran nih, lebaran." "Enggak, Mah." Kenapa?" "Mama simpan aja uangnya, buat bayaran aja. Ada bayaran aku, mau bayaran adik." "Nggak apa-apa, Mama baru dapat, ini nih uang banyak." "Enggak, Mah, aku nggak mau. Aku pakai yang ada aja." Itu yang anak dewasa. "Itu adik mah belum bayaran. Itu kakak kan juga mau kuliah. Kenapa sih, Dek, kok kamu ngalah mulu?" "Nggak apa-apa sih, Mah, orang ini semuanya aku masih ada, masih kepake. Nanti kamu dikata-katain sama temen." "Ya, Mah, dikata-katain sama temen mah tinggal aku bilang aja. Apa sih orang masih bisa kepake sama aku." Itu contoh sikap dewasa, ya. Oke, ini bertanggung jawab menjaga diri, ya. Oke, Kak Oke, Nova membawakan ini, Kak? boleh. Oke, ya. Ini biar biar suaranya ganti-gantian, suara laki-laki, suara perempuan. Iya, Kan di sini digabung ya. bener Silakan, bener. Kak. Benar, terima Ya, kasih Kak Daus. ya. Udah ya? Terima kasih. Oke, teman-teman. Wah, dihilangkan sama Kak Daus. Kirain share screen-nya mau dari Kak Daus saja. Ya sudahlah, saya munculkan dari tempatnya Kak Ya. Nova. Baik. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Kak. Ya, tapi kecil. Sebentar. Nah, oke. Tadi yang sudah disampaikan sama Kak Daus itu kan terkait dengan apa? Tanggung jawab, kemandirian gitu kan ya. Ternyata ada juga tuh teman-teman terkait dengan bertanggung jawab untuk menjaga diri. Kok bisa sih? Iya, selain teman-teman bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tadi ngurusin segala keperluan sendiri, terus tanggung jawab terkait dengan ibadah juga, terus emosi juga. Nah, teman-teman juga harus bisa tuh mulai menjaga diri. Caranya seperti apa? Caranya adalah sebelum kita mulai, kakak mau ngajakin teman-teman untuk main dulu ya, karena memang dari tadi kan teman-teman udah main tuh hitam hijau. Nah, sekarang kita juga mau main lagi. Oke? Permainan selanjutnya adalah teman-teman silahkan kakak kasih waktu 30 detik
Cepet banget nih. 30 detik buat teman-teman menghitung kira-kira ada berapa jumlah harimau. Teman-teman silakan ketikkan di kolom chatnya. Kalau sudah nemuin berapa nih, silakan diketik berapa. Misal 1, 4, 10 dan berapa. Pokoknya terserah teman-teman mendapatkan jumlah berapa dari harimau yang ada di sini. Oke. Tuh Kak, Syamil Kak 12 Kak, langsung jawab tuh Kak. Masya Allah, sudah ada ya Syamil. Iya. Oke, Iya, kakak ada. mulai dari Syamil aja ya, karena 30 detik tadi waktunya, waktu kita Iya. juga terbatas. Syamil yang mana? Syamil bisa bantu buka suaranya? Halo Syamil? Syamil. Syamil, kakak cari deh. Nanti kakak buka dari situ. Coba Coba Syamil mana mau Syamil? buka? Bisa? Syamil? Syamil. Syamil coba di unmute bisa nggak? Nih, Coba kakak. raise hand. Nah, udah Udah. ya. Udah kan? Syamil? Ya, Syamil tadi jawabnya 12. Kakak pengen tahu tuh, 12 menurut Syamil di sebelah mana aja ya? Coba. Di mana aja? Bilang? Mana tadi? Ayo, tadi di mana ayo? Ayo dihitung Syamil. Ayo, dihitung. Oh, dikasih tanda sama Syamil. Oke, Oh, ini boleh, 2. boleh. Terus mana lagi? Yang lain? Syamil? 2. Yang lain? 3. Ya. 4. Ya. 5. 6. Hanya Ya. Syamil saja ya, yang lainnya tidak Yang mau. lain nggak boleh ya. 1, Tahan 2, diri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada, kalau 12 berarti masih kurang 3 lagi. Coba. Terima kasih yang lain dari menjawab. Tahan diri ya, nggak boleh dibantu Oke, Syamilnya. 10. Oh, ada yang malah menghilang. Oke, intinya Syamil sudah menemukan 12 ya. Berarti mungkin Syamil di sebelah sini juga nemu tuh. Ini malah jadi Abrisa nih yang jawab. Oke, teman-teman, silakan. Terima kasih yang sudah membantu menjawab. Silahkan untuk selain Syamil, silahkan untuk tidak menuliskan di sini. Kakak akan bantu ya yang 12 tadi. Syamil sudah menuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, terima kasih. Kalau kakak tambahkan, ini masih ada loh ternyata 13, 14. Kalau yang kakak kelihatan ya, 15, 16, bahkan mungkin akan ada yang ngumpet-ngumpet tuh di belakang, bersembunyi di belakang. Kita nggak tahu ya, tapi ternyata itu banyak banget yang mungkin bisa jadi pas kita lihat, teman-teman, kita hanya bisa melihat 4 atau mungkin 6 saja. Oke, itu seperti apa ya? Boleh minta tolong untuk dihapus untuk Syamil dan semua teman-teman yang tadi sudah membantu melingkari. Silahkan untuk dihapus, biar nanti pas slide selanjutnya bersih, tidak ada coretan. Oke, terima kasih. Zafran, silakan dihapus, nak. Oke, nah teman-teman, kenapa kakak nanya kayak gitu? Biasanya nih ya, pas lagi kita kecil nih, yang kita tahu, kita biasanya ada di posisi ini nih. Anak-anak yang ada kecil di sini, mungkin kita sama kakak kita, atau kita sama adik kita. Nah, yang ada di sekitar kita, yang kita tahu tuh paling cuman ayah, ibu, terus abis itu tambahlah mungkin nenek, kakek, atau mungkin teman kalian yang tetangga sebelah, yang kayak gitu ya. Atau teman kalian yang mungkin ada di sekitar rumah kalian atau mungkin di sekolah kalian. Itu pas di saat kalian usianya masih usia anak-anak biasanya. Tapi kalau nanti sudah mulai remaja, sudah mulai puber, atau di usia-usia kalian yang sekarang nih, yang sudah kelas 4 SD, itu banyak banget yang ada di sekitaran kalian, mungkin orang-orang itu akan bisa bertambah yang kalian kenal. Entah itu orang yang kenalan kalian bisa bertambah, atau mungkin orang yang tidak kalian kenal. Atau bahkan orang yang kalian kenal di media sosial. Atau orang yang tidak kalian kenal tapi menjadi teman kalian di media sosial. Nah, loh, banyak kan yang kayak gitu. Kalau teman-teman tadi udah punya gadget nih, pas ditanya sama Kak Daus, itu biasanya kan juga entah teman-teman mabar kalian, tuh main bareng, yang kadang kita nggak tahu itu siapa. Atau mungkin teman kalian nih, yang pas lagi kalian Instagraman gitu kan, yang follow kalian, langsung kalian add aja, padahal kalian nggak kenal dia. Kalian nggak tahu dia rumahnya di mana, umurnya berapa, atau mungkin kakak, tapi fotonya foto anak kecil kok kak.
teman-teman jangan salah ya, di media sosial kita nggak tahu loh, itu fotonya anak kecil, tapi bisa jadi yang main bukan anak kecil. Nah, hal semacam itu kayak ini nih, kayak harimau yang dia berkamuflase di belakang kita. Kita nggak tahu, kita nggak kenal, tapi dia mengawasi kita ternyata. Seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, itu kenapa kita harus bisa bertanggung jawab dalam menjaga diri kita juga. Nah, Kakak lanjutkan ya. Nah, di sini seperti tadi yang Kakak bilang, selain diri kalian, itu ada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kita punya lingkaran-lingkaran nih di sini. Yang pertama adalah yang paling di tengah itu adalah kalian. Anggap aku yang warna putih itu adalah diri kalian. Oke, terus lingkaran terdekat kita yang warna biru itu ada yang namanya keluarga inti. Keluarga inti itu siapa? Kalau di gambar sini ada ayah, ada bunda, ditambah lagi adik, ditambah lagi kakak. Jadi ayah, bunda, dan saudara kita. Oke, terus selanjutnya lingkaran setelah yang warna biru ada lingkaran yang warna hijau, namanya lingkaran keluarga dekat. Keluarga dekat tuh siapa? Keluarga dekat itu adalah kerabat-kerabat kita. Misal ada paman, ada bibi, ada kakek, ada nenek, ada sepupu. Sepupu itu berarti anaknya paman dan bibi kita. Nah, setelah itu lingkarannya lebih luar lagi. Setelah lingkaran keluarga dekat, ada yang namanya lingkaran orang yang orang yang dikenal. Orang yang dikenal tuh siapa sih gitu? Bukan berarti orang yang kita hanya tahu namanya saja itu sudah termasuk orang yang dikenal. Tidak, teman-teman. Ternyata nih orang yang dikenal itu adalah selain kalian tahu namanya saja. Kalau nama kan kita juga bisa tahu ya di media sosial, kita mungkin kenal dengan nama orang siapa-siapa gitu. Tapi kita belum tentu kenal lebih jauh. Nah, kenal lebih jauh itu seperti apa? Kita kenal dia, kita sering bertemu dengan dia, keluarga kita juga kenal dengan dia, kita bahkan bisa jadi tahu rumah dia di mana. Biasanya siapa aja? Biasanya ustadz ustazah kita, teman-teman kita di sekolah, tetangga kita, gitu kan. Terus mbak-mbak atau pembantu kita, terus supir pribadi kita, itu adalah orang-orang yang dikenal oleh kita. Gitu. Nah, yang paling luar, yang warnanya merah, itu adalah ada namanya lingkaran orang di sekitar, itu orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal itu siapa, teman-teman? Orang yang tidak dikenal itu adalah kita yang tidak tahu betul dia siapa, yang mungkin hanya bertemu sesekali, atau mungkin walaupun sering bertemu, tapi kita nggak terlalu tahu dia seperti apa. Misal, ada tukang jajanan yang lewat di depan rumah kalian. Misal, es tungtung, gitu kan. Es untung yang biasa lewat depan kalian dan kalian udah biasa beli dia gitu kan, udah kayak wah abang aku mau beli nih, udah yang kayak gitu. Terus si abangnya juga wah iya mau beli, biasanya coklatnya yang lebih banyak ya, misal kayak gitu. Udah tahu tuh selera kalian seperti apa, tapi kalian hanya kenal di situ saja karena kalian sudah langganan beli, tapi kalian nggak tahu dia rumahnya di mana, kalian nggak kenal keluarganya siapa, keluarga kalian juga nggak tahu dia siapa. Itu masih termasuk ke orang yang tidak dikenal, apalagi dengan pengamen mungkin, atau mungkin pedagang keliling, atau mungkin orang-orang yang kalian temui di angkot, atau mungkin kalian temui di jalan dan sebagainya, itu berarti masuknya ke orang yang tidak dikenal gitu. Jadi banyak banget ya orang-orang yang ada di sekitar kalian gitu. Ini tidak hanya di dunia nyata ya teman-teman, termasuk juga di dunia maya. Makanya teman-teman harus tahu nih orang-orang yang di sekitar kalian ini masuk ke lingkaran mana. Biar apa? Biar kalian bisa berperilaku atau bersikap dengan tepat dengan orang-orang ini, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah di sini ada bagian-bagian tubuh, teman-teman pasti sudah tahu ya. Kakak nggak perlu jelaskan lebih detail lagi, teman-teman bisa baca di sini ada kepala, bibir, leher, ini untuk di laki-laki sampai ke dada, punggung, kemaluan, pantat, paha dan sebagainya. Di perempuan juga sama, teman-teman juga harus tahu di sini bahwa di bagian-bagian tubuh ini mau di laki-laki atau di perempuan itu ada yang namanya bagian tubuh yang boleh disentuh dan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain gitu. Jadi nggak semua orang teman-teman boleh menyentuh tubuh kamu. Ini adalah bagaimana kamu bertanggung jawab menjaga diri kamu gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa oke, aku punya tubuh, tubuhku berharga, tidak semua orang bisa menyentuh tubuhku gitu. Terus siapa Kak yang boleh menyentuh? Yang boleh menyentuh adalah kalian sendiri dan
orang tua kalian, tapi orang tua juga teman-teman kalau untuk yang perempuan silahkan untuk kalau pas minta tolong terkait dengan hal-hal misal nih ada luka atau lagi ada masalah di area tubuh yang private, nah itu teman-teman silahkan untuk minta tolongnya ke bunda. Kalau yang laki-laki juga silahkan minta tolongnya ke ayah, yang kayak gitu ya. Nah, terus di sini teman-teman harus tahu tadi yang kakak bilang ada sentuhan yang boleh, ada yang sentuhan tidak boleh. Sentuhan boleh tuh yang kayak gimana sih kak? Sentuhan yang boleh itu adalah di area kepala, tangan, dan kaki. Kepala pun ini ada bagian mulut sama leher yang itu juga termasuk kesentuhan yang tidak boleh. Jadi kalau misal ya ada nanti pas kalian masuk sekolah lagi, terus kan kemarin pas lagi sebelum PJJ, sebelum pandemi nih teman-teman kan masih imut-imut gitu ya. Terus abis itu pas masuk sekolah ternyata kan udah mulai ada perubahan karena teman-teman sudah mulai remaja gitu kan. Terus ustadz dan ustazah kalian kan pangkling nih, pas kalian salim baru datang, assalamualaikum ustazah, assalamualaikum ustadz gitu kan. Ustazah kalian, ih kok kamu udah gede gitu. Terus sama biasanya kan dia kan dielus kepala atau ditepuk punggung. Ini termasuk masih ke sentuhan yang boleh gitu. Walaupun kepala sentuhan boleh, bukan berarti teman-teman juga sesama temen nih, misal, weh kita ketemu lagi bro, terus megang kepala gini. Ini walaupun dia sentuhan boleh, tetap tidak boleh dilakukan oleh kalian ya. Kenapa? Itu tidak sopan. Kalau misal itu dilakukan oleh orang yang lebih dewasa dari kalian, misal ustazah, ustadz, atau mungkin orang tua kalian, atau mungkin teman orang tua kalian, oke lah. Itu kan berarti bisa jadi dia mengusapnya dengan kasih sayang ya. Tapi kalau sama teman dia megang kepala gini, itu bisa jadi walaupun dia sentuhan boleh, itu tidak sopan. Tidak boleh gitu kan. Nah terus bagian yang lain yang tidak boleh disentuh itu adalah yang tertutup baju dalam. Yang tertutup baju dalam tuh mana? Berarti punggung ke bawah, terus betis ke atas atau mungkin kaki paha itu ke atas itu tidak boleh. Area paha juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi bagian-bagian di area situ itu teman-teman harus bisa tahu bahwa nggak semua orang boleh menyentuh di area itu. Gitu. Kalau misal kak, aku bercanda kak, aku kan suka main kak, sukanya tuh biasanya main terus abis itu kejar-kejaran. Nah, entar pas kena nih kak, biasanya kita megang nih, entah itu megang apa, kadang megang perut, kadang megang area pinggang, kadang juga nggak sengaja kak, atau mungkin kadang sengaja juga tuh area pantat atau bokong kita yang kepegang kayak gitu gimana kak? Kan kita niatnya bermain kak, kita mau niat teman-teman bermain, bercanda, seru-seruan. Kalau mau megang area di bagian tubuh itu maksudnya adalah sentuhan yang tidak boleh. Jadi teman-teman walaupun itu main ya, walaupun itu kak kalau megang berarti pakai tangan ya, gitu. Nggak selalu teman-teman. Walaupun teman-teman misal pakai kaki ini, tapi di area situ itu termasuk ke sentuhan tidak boleh. Atau mungkin teman-teman kadang kalau bercanda inian pakai sapu gitu atau alat yang lain itu juga termasuk nggak boleh. Mau niatnya apapun teman-teman kalau di area situ itu termasuk ke tidak boleh, kecuali misal kalian ke dokter ditemani sama orang tua kalian dan mau diperiksa di area situ, atau mungkin kalau untuk yang laki-laki mau hitan itu kan berarti mau tidak mau memang harusnya yang dipegang adalah area kemaluan kalian. Nah itu kan tapi masalahnya adalah ada alasannya. Terus udah gitu ada pendampingan juga dari orang tua. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau selain itu tidak boleh. Jadi kalau misal ada orang lain nih, siapapun yang mau megang area itu, bahkan mungkin kalau untuk yang perempuan kakak laki-laki kalian, kalau dia mau megang area dada nih atau mungkin area kemaluan kalian itu juga tetap tidak boleh. Ya. Jadi yang boleh itu adalah kalau yang perempuan kalian dan ibu kalian, kalau laki-laki kalian dan bapak kalian. Seperti itu. Nah, terus teman-teman, kalau misal nih, kalau kita mendapatkan sentuhan yang tadi, sentuhan yang buruk, apa ya yang harus dilakukan? Misalnya, Kak, aku biasanya Kak, kalau mau pulang ke rumah nih dari sekolah, aku harus melewati gang, Kak. Gangnya biasanya sepi, yang kayak gitu. Misal kayak gitu. Terus ternyata nih, kalau misal ada orang yang menyentuh itu, apa ya yang harus aku lakukan? Yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama, teman-teman silahkan untuk bersikap. Bersikap tuh seperti apa? Berarti teman-teman bisa menolak. Menolaknya harus dengan cara yang benar. Menolak dengan cara yang benar tuh kayak gimana? Jadi nggak cuman tidak, jangan, nggak mau, aku nggak suka dikituin, nggak cuman kayak gitu doang.
Tapi maksudnya dengan yang benar itu adalah dengan kalian misal nih ngomongnya itu intonasi suaranya ya, berarti yang keras gitu. Kalau orang Jawa Timur kayaknya kalau untuk ngomong keras bisa ya, nggak yang gini maksudnya, enggak mau, aku nggak suka digituin, nggak yang kayak gitu. Tapi teman-teman beneran menggunakan gestur tubuh yang beneran teman-teman menolak, terus dengan mimik muka yang menolak juga, terus dengan suara atau intonasi yang menolak kayak gitu. Terus setelah itu kalau misal nih, tapi Kak, aku kan jago nih silat, aku jago bela diri, udahlah aku mah bisa ngajar dia, aku bisa lantar mukul dia, nendang dia, kalah pasti, misal kayak gitu ya. Teman-teman juga harus ingat nih, kalian walaupun misal jago banget bela diri, tapi kan masalahnya tenaga kalian juga masih terbatas. Kalau misal orang yang mau memegang kalian itu ternyata badannya lebih besar, walaupun dia nggak jago bela diri, tapi tenaganya teman-teman yang jauh lebih besar dari kalian. Bisa jadi pas kalian mukul-mukul, kalian langsung dipegang, langsung dipiting, nggak bisa ngapa-ngapain kan bisa juga gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misal nih kalian mikir kalau wah kayaknya ini aku nggak bisa deh ini, orangnya gede banget, udah gitu di sini sepi lagi nggak ada orang, apa yang bisa aku lakukan? Teman-teman silahkan untuk menghindar, kabur, minta tolong, nyari tempat yang lebih rame, terus jangan lupa minta tolong. Yang terakhir teman-teman jangan lupa apapun yang terjadi sama diri kalian, kalian harus cerita ke orang tua kalian. Itu wajib. Apapun yang terjadi sama diri kalian, kalian harus ngomong ke orang tua kalian. Kalau misal nih kalian di sekolah mendapatkan sentuhan yang tidak boleh, silakan teman-teman cerita. Bukan berarti ngadu ya. Cerita itu kita ngobrol, kita kasih tahu ke orang tua kalian. Atau mungkin teman-teman mendapatkan sentuhan yang tidak baik itu di jalan atau di mana, teman-teman juga silahkan cerita ke orang tua kalian. Itu adalah bagaimana kalian bisa bertanggung jawab untuk bisa menjaga diri kalian dengan baik. Biar apa? Semoga kita semuanya bisa selamat dengan tidak mendapatkan sentuhan-sentuhan yang tidak baik tersebut gitu. Nah, kalau tadi ada bagian-bagian tubuh dari kepala sampai ujung rambut gitu kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan. Nah, itu kan tadi ada bagian-bagiannya. Nah, itu juga teman-teman jangan lupa kalau kita sebagai muslim dan muslimah itu kita juga ada tuh batasan-batasan aurat. Kalau untuk laki-laki semuanya kita tahu ya bahwa batasan aurat di laki-laki itu adalah pusar ke bawah terus lutut ke atas yang kayak gitu. Tapi tetap saja ya teman-teman, walaupun perut, walaupun dada itu tidak termasuk ke aurat kalian, teman-teman juga alangkah baiknya untuk ditutup. Karena apa? Itu adalah termasuk kesopanan teman-teman, ya kan? Di saat kalian menutup itu jauh lebih terlihat sopan untuk kalian, walaupun itu tidak termasuk ke aurat kalian. Kalau untuk yang perempuan, sama-sama kita tahu bahwa seluruh tubuh kita termasuk aurat kecuali telapak tangan dan muka kita. Nah, itu tidak hanya ditutupi saja teman-teman yang perempuan, itu termasuk juga untuk teman-teman jangan sampai memperlihatkan lekukan-lekukannya. Jadi kadang ada, aku kan udah nutup semua Kak, tapi ternyata bajunya ketat banget gitu, sampai lekukannya kelihatan. Nah, itu juga nggak boleh teman-teman. Jadi selain kita menutup, kita juga harus tahu bahwa jangan sampai itu memperlihatkan lekukan kalian. Plus, aurat itu tidak hanya ditutup di dunia nyata. Di dunia nyata itu maksudnya kalian di sekolah, kalian di rumah, kalian lagi jalan-jalan, nggak hanya itu saja. Tapi kalian juga harus menutup aurat di dunia maya. Dunia maya itu di mana, Kak? Ya di media sosial kalian, ya di misal kalian kalau pas lagi mabar ternyata harus pakai video. Nah, itu juga teman-teman harus bisa menjaga aurat gitu kan. Terus atau kalian lagi video callan sama teman-teman kalian gitu, itu juga tetap menjaga aurat. Atau mungkin kalian lagi update status. Nah, itu juga teman-teman harus bisa menjaga aurat kalian. Kayak gitu. Jadi dimanapun kalian berada, itu tetap ya, apalagi kalau orang lain bisa melihat itu. Nah, sikap kita harus seperti apa? Sikap kita, teman-teman bisa menjaga diri, tetap ya, tadi udah kakak sampaikan kalau teman-teman harus menutup aurat, terus merasa malu jika aurat terlihat oleh orang lain, baik itu di dunia maya ataupun di dunia nyata. Terus berganti pakaian hanya di kamar dan kamar mandi. Intinya teman-teman kalau ganti pakaian sendiri, nggak boleh tuh misal di situ ada saudara kalian, walaupun adik kalian masih balita, tetap aja teman-teman silahkan adiknya disuruh keluar dulu baru kalian ganti baju. Atau mungkin kalau adiknya nangis nih disuruh keluar, ya udah berarti teman-teman silahkan masuk ke kamar mandi untuk ganti baju. Terus kalau terkait dengan menjaga aurat orang lain juga sama, kita juga harus menjaga mata kita tidak memandang aurat lain, baik itu di dunia nyata atau di dunia maya. Maksudnya gimana? Kalau misal kalian lagi nonton YouTube, terus abis itu tiba-tiba muncul iklan, terus di situ ada terlihat aurat orang lain, teman-teman juga harus bisa menjaga mata kalian untuk tidak melihat aurat lain.
Dan teman-teman juga harus malu di saat memandang aurat orang lain. Jangan lupa juga menutupi dan mengingatkan. Mengingatkan itu dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Mengingatinnya jangan misalnya kalian melihat resleting teman kalian kebuka gitu kan, terus kalian teriak-teriak, "Woi, resletingnya kebuka, woi." Itu bukan cara mengingatkan yang baik, teman-teman. Itu sama aja teman-teman ngasih tahu teman-teman yang lain bahwa dia resletingnya kebuka. Caranya gimana? Deketin, ngomong pelan-pelan. Maaf, sambil ditutupin ya. Maaf, resleting kamu kayaknya lupa deh ditutup gitu. Misal buat teman-teman yang cowok nih biasanya kalau pas lagi habis pipis atau apa lupa di naikin resletingnya yang model kayak gitu. Jadi teman-teman selain menjaga diri kalian, kalian juga harus menjaga aurat orang lain gitu. Jadi aurat kalian dijaga, aurat orang lain juga harus dijaga. Oke, jaga tubuhmu, jaga auratmu, waspada dengan orang yang ada di sekitarmu. Karena kita tahu bahwa orang yang ada di sekitar kita itu sangat banyak sekali, apalagi nanti semakin kalian dewasa. Apalagi nanti kalau kalian sudah SMP, sudah SMA, udah kuliah, itu sudah banyak sekali orang-orang yang di sekitar kalian. Jadi teman-teman harus bisa selalu menjaga diri kalian. Gitu ya. Oke, agar bertanggung jawab dan menjaga diri, apa saja yang bisa kamu lakukan? Teman-teman silahkan untuk menuliskan. Tadi dari Kak Daus kan juga ada ya. Jadi kalau pas lagi ada model kayak gini nih, teman-teman silahkan tuliskan di buku masing-masing. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan sesuai dengan yang sudah Kak Nova dan Kak Daus sampaikan gitu. Nah, selanjutnya selain tadi kita ngomongin terkait dengan menjaga diri, selain menjaga diri ternyata kita juga harus bertanggung jawab yang lain nih, bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap gimana kita menggunakan gadget. Nah, kalau mau ngomongin gadget nih, kita balikin ke pakarnya. Pakarnya siapa? Kak Nur Firdaus. Silahkan Kak Daus. Ya, makasih Kak Nova ya, Masya Allah. Kak Nova ngasih tebak-tebakan. Sekarang saya juga mau ngasih tebak-tebakan. Teman-teman, siapkan tangannya di chat Zoom-nya ya. Oke, ini kakak mau share slide. Kalau kakak nanya, ya, nanti deh. Sekarang gini, kalau kakak nanya sama teman-teman satu kata ini, apa yang teman-teman munculkan dalam bentuk teks aja, ya, menurut yang sering teman-teman gunakan, ya. Apa satu katanya? Satu katanya adalah gadget. Oke. Mendengar kata gadget, kira-kira apa sih menurut teman-teman sesuai dengan yang sering digunakan? Ya, kata kuncinya yang sering digunakan, bukan sebagai alatnya, ya. Oke, silakan. Ayo, gadget. Silakan, ayo di fitur chatnya, ayo munculkan gadget. Ayo. Ya, ayo. Gadget, satu kata boleh, dua kata boleh, satu kalimat boleh. Apa sih yang teman-teman utarakan atau pendapatnya teman-teman tentang gadget? Oke, ayo silakan. Oke, kita lihat siapakah nama pertama yang mengisinya dan menyampaikan gadget bikin ketagihan. Wow, langsung perasaannya. Sosmed untuk Zoom. Wih, apakah apakah untuk berngobrol? Iya, kalau teman-teman agak canggung pakai bahasa Jawa nggak apa-apa deh. Untuk belajar, untuk game, oke ya. Main game, oke. Terus apa lagi? Ayo, ayo ya belajar, main game, nge-zoom, bikin ketagihan, main, oke. Belajar, apalagi? Ayo. WhatsApp, oke. Apalagi? Ayo nonton, lihat YouTube, ya. Ayo, apalagi? Apalagi? Oke, nggak boleh kelamaan main gadget. Oh, untuk telepon, mabar, wah, nonton TikTok, berkomunikasi, bikin video Instagram, TikTok, chat, hafalan, wah, YouTube, lihat Netflix, mabar. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke, stop dulu situ, stop, stop. Oke, ngedit video, ngedit video ya, lihat Facebook. Oke, oke, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Oke ya, IG-an, oh, IG-an. Mantap. Oke, teman-teman. Sekarang pertanyaan berikutnya, siap-siap. Pertanyaan berikutnya, teman-teman, waktu pakai gadget dengan yang tadi sudah teman-teman sebutkan, sesuai yang teman-teman gunakan tadi macam-macam ya, lihat YouTube, edit video, Instagraman, IG-an, kemudian Facebook, TikTok, komunikasi, WhatsApp, main dan sebagainya. Menurut teman-teman, perasaannya gimana sih kalau sudah pegang gadget dan interaksi seperti yang teman-teman sebutkan? Ayo, perasaannya, ayo apa? Ayo, ayo perasaannya apa? Ayo, ayo perasaannya. Senang, bahagia, bahagia. Oke, apalagi? Ayo.
Senang, senang. Oh, banyak kan senang ya. Senang, 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 senang. Waduh, apalagi ketagihan. Oke, senang, senang sekali. Wah, pakai sekali nih. Cuman sekali ya? Oke, banget seru. Wih, apalagi ayo. Sangat bahagia. Wah. Wah, seniors belajar tuh ada seru, seru. Oke, lucu. Oke, bahagia. Senang berkali-kali. Oke, bahagia. Oke, stop di situ, stop di situ. Stop di situ, tahan, tahan. Oke, pertanyaan berikutnya. Sekarang kebalikannya. Kalau tadi teman-teman tulis senang, seru, bahagia dan sebagainya, sekarang kebalikannya. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai gadget, ya dengan penggunaan yang tadi, terus teman-teman nggak pakai, apa sih yang teman-teman rasain? Ayo, perasaannya apa? Sedih. Oh seneng, mageran, males, sedih, bosen, bosen, biasa, tidak senang, tidak apa-apa, B aja, biasa aja, tidak terlalu sedih, bosen, biasa. Oke, apalagi main sama teman lebih seru, wih, pusing, pusing, bingung, oke, tidak bahagia, waduh, masya Allah, biasalah gitu, menganggur, oke, bosen, wah. Bisa sampai pagi nih Kak Daus nih baca komentarnya, mantep banget nih teman-teman interaktifnya ya. Oke. Baik, Kakak izin share slide ya. Terima kasih ya teman-teman nih udah interaktif banget sama Kakak ya. Kita manfaatin aja ya dengan Sikon ya, walaupun kita hanya pakai fitur chatnya ya. Ini yang Kakak mau bahas tentang gadget. Oke. Tadi udah Kak Nova bahas tentang mandiri ya atau bertanggung jawab untuk menjaga diri ya. Nah, sekarang Kakak mau berbagi tentang yang namanya bertanggung jawab dalam menggunakan gadget ya. Tadi udah teman-teman sebutkan, menggunakannya buat apa aja. Teman-teman juga udah sebutkan perasaannya apa. Dan teman-teman udah sebutkan kalau lagi nggak pegang perasaannya apa. Ya, oke teman-teman. Ini kan tadi teman-teman udah nulis ya, gadget itu sesuai penggunaannya ya. Nah ini menurut Kak Daus ya, hasil diskusi juga dengan Kak Nova. Ya, oke. Nah kalau menurut Kak Daus, ini asal teman-teman tahu dulu ya, pasti kan teman-teman tahu tuh gadget tuh alat, gadget tuh bisa beragam-ragam hal gitu ya. Sekarang Kak Daus mau bilang bahwa gadget itu seperti makanan teman-teman. Kalau makanan yang kita makan sehari-hari, ya makan pagi, siang, sore, itu masuknya ke tubuh. Kalau teman-teman suka dengan yang namanya makan nasi pakai nasi goreng seafood, dibeli sama orang tua, teman-teman makan. Ditambah lagi nih orang tua kasih, mau lagi gak? Mau mah, kasih lagi, makan lagi. Mau lagi, setengah aja deh mah, makan lagi. Mau beli lagi ya? Mah udah mah, kenapa? Kenyang mah, kenapa? Ntar ngantuk mah, kenapa? Ntar kekenyangan, kenapa? Nggak bisa jalan mah. Oke, berarti apa yang kamu masukkan ke dalam perut, asupan makanan, itu ada wadah yang namanya lambung. Lambung kamu nggak bisa kamu tambah-tambahin, nggak bisa kamu lebihkan. Kalau lebihkan, kamu nanti udah tahu sendiri, kekenyangan mah, ngantuk mah, nggak bisa jalan mah gitu ya. Itu makanan. Tapi kalau gadget berupa konten informasi, itu asupan juga, tapi masuknya ke otak. Teman-teman tahu di otak itu ada 1 triliun sel saraf otak. Ya, jadi gini, ketika kamu satu pelajaran itu ada sel saraf baru. Sel saraf itu kayak semacam urat. Urat itu kayak semacam kabel. Cut, bikin baru. Ketika dapat informasi lagi, cut, ada yang baru lagi. Ketika informasi lagi, cut, baru lagi. Baru lagi. Itu asupan otak. Jadi segala yang masuk ke otak kamu itu akan terus memuat jaringan baru. Nah, teman-teman, kalau makanan itu ada batasannya, kalau yang di otak itu bisa unlimited, nggak terbatas. Makanya tadi ada teman kamu bilang kan, senang banget Kak. Terus teman kamu ada yang bilang kan, ketagihan Kak. Kalau kamu makan coklat, ketagihan-tagihannya coklat, dikasih silver queen yang paling gede 5, itu pasti kamu, udahlah Kak, enggak. Apalagi es krim Kak aku, oke, dikasih 10 mangkok. Enggak deh, aku 5 aja. Tapi kalau udah ngomong tentang informasi yang ada di dalam gadget, semuanya bisa kamu masukin. Video nonton nggak bisa habis. Kemudian apalagi main game, nggak bisa habis. Instagraman, tahu-tahu nggak berasa, waktunya kamu lupa. Ya, ingat, oke? Kalau makanan ada batasannya, tapi kalau yang di otak itu nggak ada batasannya. Jadi harus kamu ketahui, kira-kira ini aku mau buka gadget, berarti aku mau ngasih makan apa nih buat otak aku? Kalau otaknya dikasih asupan makan yang baik, berarti nanti perilaku kamu baik, lisan kamu maupun perbuatan kamu. Ya,
Apalagi kalau kamu lupa sama tujuan. Apa sih kalau yang teman-teman tujuan main pakai gadget untuk anak seusia kamu tadi kamu udah sebut belajar, 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 cari tugas, googling dan sebagainya gitu ya. Itu kalau makanan namanya makanan pokok. Apa makanan pokok? Cuman jelas pagi, siang, sore. Udah. Berarti kalau udah pagi, siang, sore berarti udah diatur. Berarti kalau makanan pokok cepat mengenyangkan dan satu gizinya banyak. Oke? Tapi ketika main gadget, kita lupa sama tujuan itu sama aja kalau orang makan, ya, itu dia nyari selingan. Makan yuk siang, aku malas makan ah, mau ngapain? Aku mau ngemil aja. Nah berarti dia banyak ngemil nih. Teman-teman kira-kira kalau orang ngemil kira-kira gampang cepat kenyang nggak? Enggak. Ngemil lagi. Wah apalagi kalau sambil makan gadget, ngemil lagi, ngemil lagi, ngemil lagi. Ini cuman selingan. Selingan itu sehat gak? Enggak sehat. Ya, berarti kalau orang main gadget lupa sama tujuan pokoknya adalah belajar, dia banyak cari selingan nih, buka aplikasi YouTube, buka aplikasi TikTok, buka aplikasi Instagram, buka aplikasi Facebook, buka aplikasi apalagi ngedit video dan sebagainya. Kalau kamu lupa sama tujuan, otomatis kebanyakan selingan. Artinya nggak ada yang kamu dapat. Artinya bisa jadi itu bisa merusak diri kamu. Oke? Dan bisa merusak perilaku kamu karena kenapa? Semua informasi yang masuk itu tersimpan di otak. Dan tersimpan di otak itu apalagi konten-konten yang buruk. Konten yang buruk itu mungkin kata-kata kasar, mungkin kekerasan, mungkin adegan-adegan, maaf nih kakak sebut aja, tabrakan. Wah, karena ada video-video tuh yang ngaco-ngaco terus dibilang, wah ini lucu gitu. Tabrakan tuh juga kekerasan. Orang berkelahi, game berkelahi, kemudian ngomong-ngomong kasar, kemudian ngeprank orang, kemudian challenge yang nggak jelas. Nah itu bisa mengotori otak kamu. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya garbage in, garbage out. Apa yang masuk ke otak akan keluar ke orang. Kalau teman-teman di rumah punya teko, ada airnya silahkan isi air putih. Tuangin tuh air putih ke gelas, berarti keluarnya air putih. Kalau teman-teman air putihnya ditambahin kopi, teman-teman tuang yang keluar air bukan air putih lagi, kopi. Kalau kopi lagi teman-teman tambahin aja biarin pakai teh, teman-teman tuang nggak lagi ada air putih, ada kopi sama teh. Kalau teman-teman masukin jus semua masukin dan teman-teman pun dalam minuman itu teman-teman nggak mau. Apaan sih ini rasanya? Ya, apa yang teman-teman akses di gadget itu juga akan mempengaruhi isi otak teman-teman dan perilaku keseharian teman-teman. Kalau yang baik tentu saja yang keluar jadi perilakunya baik. Ya. Termasuk misalkan konten kekerasan yang tadinya anaknya sopan tiba-tiba anaknya jadi kasar. Mungkin ngomongnya, mungkin perilakunya. Ingat yang tadi kakak sebut tentang yang namanya mandiri, dia nggak bisa menahan yang namanya emosi. Ya. Oke. Sekarang kakak kaitkan lagi, gadget itu apa sih kak? Gadget itu bisa berupa pisau. Pisau ya, teman-teman di dapur punya pisau kan? Ya, pertanyaannya, kira-kira kalau pisau itu adanya di mana ya? Di dapur kak? Oke. Terus kalau pisau itu kira-kira perlu dibawa kemana-mana gak? Ke kamar mandi perlu bawa pisau gak? Mau tidur perlu bawa pisau gak? Lagi belajar di sebelahnya perlu bawa pisau gak? Mau jalan-jalan perlu bawa pisau gak? Nah, perlu teman-teman pahami nih, gadget bisa seperti pisau ya. Dia punya ini kalau ada bagian ini nih, ini tumpulnya, ini tajamnya. Artinya kalau ini digunakan untuk yang tepat, berarti pisau ini bermanfaat. Tapi kalau ini nggak digunakan dengan yang tepat, berarti pisau ini akan merusak, akan melukai diri kamu, bahkan akan membuat kamu jadi celaka, terluka. Oke, kakak kaitkan ya, apa aja nih. Kamu main gadget nih berlama-lama bisa melukai diri kamu. Sendi jari tangan bisa terluka. Ya kayak pisau tadi, sendi jari tangan kamu terluka nih. Main game misalkan lama atau enggak main sosmed gitu ya berjam-jam gitu ya bisa bisa sendi jari tangan jadi luka, nyamai nyeri. Kemudian di tulang bagian belakang ya. Itu namanya RSI, repetitive strain injury. Ya, ini bisa kamu mengalami luka. Kalau main game atau sosmedan kan enaknya duduknya nggak mau gini, tapi maunya begini, apalagi game ya. Kemudian maunya lebih dekat. Nah, itu juga bisa melukai mata ya. Jadi fungsi mata jadi terganggu. Berarti lagi tidur nih, lampu mati, pakai selimut, kamu bergadget. Berarti ibarat kamu bawa pisau, kamu tanpa sadar bisa melukai diri kamu. Apalagi kamu ketika nanti masuk masa puber, kamu akan bertambah beratnya, bertambah tinggi badannya. Ketika kamu buka gadget sampai malam-malam tanpa ada batasan waktu, yang terjadi kamu bisa melukai pertumbuhan tubuh kamu. Apalagi kamu banyak mager, akhirnya tumbuhnya bukan ke atas tapi ke samping. Kenapa? Enakan mager kak, gitu ya. Oke.
Nih fungsi mata terganggu. Yang tadinya penglihatannya normal melihat seperti ini, dia penglihatannya jadi rusak karena yang namanya penyakit atau gangguan degenerasi makula. Ini penyakit yang dialami sama mbah-mbah teman-teman atau kakek nenek kita, ya. Artinya dia bisa mengalami rabun jauh atau rabun dekat gitu ya, penglihatannya kurang jelas. Bayangin anak seusia kamu yang harusnya mantap produktif gitu ya, ternyata kamu lupa ada tanggung jawab kamu dalam bergadget. Mungkin orang tua lupa mengingatkan kamu, tapi kamu nggak mengingatkan diri kamu, akhirnya gadget itu seperti pisau, dia akan melukai diri kamu. Ya, oke. Ini juga paparan sinar birunya yang tadi kakak jelasin, ya. Dia kalau misalkan siklus tidur seseorang akan terganggu, berarti dia konsentrasinya jadi terganggu, responnya lemah, otomatis potensinya nggak optimal, pelajarannya jadi lambat, menerimanya jadi lambat, otomatis kalau ada pertanyaan-pertanyaan jadi lambat untuk memahaminya dan menjawabnya. Kalau ke arah pertumbuhan yang tadi Kak Daus sebutkan gitu ya, hormon ini bekerja hanya malam hari saat orang beristirahat, otomatis nggak optimal ya. Nah, kemudian nih teman-teman perlu tahu juga, gadget itu seperti berjalan di hutan belantara. Teman-teman lihat tuh ya, ada seseorang ya berjalan sendirian ya. Yang di depan sana dia nggak tahu ada apa di depan ya. Yang satu lagi dia nggak sadar bahwa sebetulnya berjalan sendirian seperti ini harus ada yang nemenin, harus ada yang dampingi, dan di usia kamu harus didampingi sama orang dewasa, orang tua ya. Kalaulah kamu pergi ke hutan tanpa sadar, kamu akan masuk tersesat di dalamnya. Kenapa? Di gadget itu ada orang yang nggak kamu kenal. Berarti kalau di hutan ada hewan buas. Di gadget, di sosial media ada orang kamuflase. Wajahnya anak-anak padahal dia orang dewasa. Mukanya wajah artis padahal dia predator seksual. Padahal dia orang yang bisa mengambil foto kamu untuk dimanipulasi, untuk mungkin sama dia dikumpul-kumpulkan, minimal jelek-jeleknya dibikin meme ya, lelucon-lelucon ya. Dan satu lagi, kalau orang sudah bergadget dalam hutan belantara ini ketemu dengan ragam orang yang bisa mempengaruhi diri dia. Makanya perlu didampingi. Dan satu lagi, kalau orang udah bergadget dia lupa gimana caranya dia pulang. Maksudnya gimana Kak? Kalau dia bersosial media, dia udah deket sama seseorang, orang itu nggak dikenal gitu ya, kayak hutan belantara ini siapa gitu ya. Dia nggak pernah cerita sama orang tua, yang terjadi adalah nanti mau ketemu lagi, mau WhatsAppan lagi, padahal di situ orang yang kamu kenal. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Seperti halnya bergadget ke dalam hutan belantara, kamu perlu orang yang dampingin. Ya, jadi jangan kamu enak-enakan. Emang kan kamu pakai gadget di rumah aja badannya, tapi pikiran kamu, konsentrasi kamu ke mana-mana. Ya, bahkan ke seluruh dunia, ya. Oke. Makanya teman-teman, kalau ibaratnya gini, kamu kan masuk ke hutan belantara, berarti contoh, ada sosial media yang mau kamu gunakan. Kamu kenali dulu, kenapa perlu ada pendampingnya. Misalkan, kamu udah punya Facebook gak akunnya? Sudah, oke. Usia berapa kamu? Tapi kalau di Facebook sebetulnya usia berapa yang boleh? Kemudian YouTube, kamu udah punya akun sendiri, silahkan aja. Cuma apakah atas nama kamu, apakah didampingi sama orang tua kamu, atau kamu didiamkan bikin sendiri. Nah, kalau bikin sendiri semua ini ya, Twitter 15, usia 15, Instagram 13, bikin sendiri. Kalau kamu bikin sendiri berarti itu pakai email siapa? Email saya, Kak. Email itu kira-kira ada tulisan umur berapa? Ya berarti kamu ingat tadi mana boleh mana enggak. Nah, itu hati-hati. Kalau kamu punya handphone sendiri berarti harusnya pakai nama orang tua dulu, gitu ya. Dan teman-teman juga harus tahu kenapa usia-usia ini dibatasi, karena seperti halnya orang masuk ke dalam hutan itu perlu berpikir kritis, mana boleh mana enggak, mana yang harus kupercaya, mana yang enggak kupercaya. Apalagi dikaitkan tadi teman-teman bertanggung jawab untuk menjaga diri. Oke. Kemudian ya, rating game juga perlu teman-teman tahu. Kalau usia teman-teman itu hanya 3 plus atau 7 plus. Ini rating game bisa berupa PlayStation atau rating game yang ada di Play Store ya. Usia teman-teman cukup 3 plus sama 7 plus yang disarankan. Ini pun ya harus teman-teman filter lagi mana boleh mana enggak. Tapi kalau teman-teman ada yang main game ini ya 12 plus, 16 plus, bahkan 18 plus, waduh, itu nggak cocok buat usia teman-teman ya. Jadi hindari. Contoh, kamu suka makan nih ayam geprek, atau kamu suka makan ayam gepuk gitu ya, atau kamu suka banget sama nasi pecel ya, belilah kamu nasi pecel sama bunda.
bundanya bilang, Mbah, saya nasi pecelnya yang level 12 ya pedesnya ya. Bu, ini pedes loh. Nggak apa-apa, saya suka. Oke. Kamu, Mah, aku mau dong kayak Mama tuh levelnya banyak banget, 12 dibeliin ya, Mah. Jangan nih pedes. Nggak apa-apa, Mah. Bah, ini anak kecil boleh gak level 12? Jangan, Nak. Ini cabenya 12. Kalau bunda kamu udah gede, udah terbiasa nggak apa-apa. Tapi kalau kamu enggak. Terus aku level berapa? Kamu level 2 aja cukup ya. Kok aku level 2? Iya, ntar kamu cobain. Wah, udah nih kan tersaji kan. Mama kamu makan. Wah, sedep pedasnya. Pas kamu makan punya kamu, gimana rasanya? Seger sih mah gitu. Coba deh punya mama kamu makan. Kalau mama kamu makan level 12 gini. Pedes gitu. Tapi kalau kamu makan, mah pedes mah. Mah pedes mah. Tuh kan mama bilang ini level 12. Bukan buat anak seusia kamu. Oh gitu ya mah. Kenapa aku harus levelnya 1 atau 2? Iya. Game dibikin sama produsen game itu juga seperti itu. Kenapa levelnya atau ada rating usianya? Kenapa? Di dalamnya itu bukan buat anak seusia kamu. Kamu khawatirnya nanti nggak bisa filter. Ini kekerasan tapi bohong-bohongan. Ini darah tapi bohong-bohongan. Tapi otak kamu akan ngerekam itu. Dan kamu suatu hari akan meniru itu. Ya, enggak Kak, aku udah ngerti Kak itu darah bohongan. Ya, itu darah bohongan. Tapi kamu belum bisa mengelola emosi kamu. Yang terjadi adalah kamu bisa ikut seperti itu. Minimal kata-kata atau bahkan ke perilaku. Jadi ingat, cek lagi di rumah game kamu atau di di aplikasi kamu itu game buat usia berapa. Tapi kalau kamu bilang Kak nggak seru Kak gamenya katro-katro. Nah, ingat game itu semakin ke atas dia akan semakin menuntut keseruan. Berarti kamu udah kejauhan tuh main gamenya. Sadar-sadar diri itu bisa yang namanya ketagihan. Ya, ingat ya, sesuai dengan rating usia kamu. Oke? Baik, teman-teman. Yang berikutnya, gadget itu hati-hati kayak seperti setan gepeng. Ada gak gadget yang gak gepeng? Gepeng semua kan? Nah, hati-hati. Kenapa sih? Dia lupa sholat, lupa ngaji, lupa zikir. Aduh, bikin maksiat. Ya, maksudnya gimana Kak? Nih, contoh. Kamu nih seru banget nih main game ya. Azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah azan tuh, ayo sholat. Ntar dulu mah. Allah. Nah, itu udah lewat tuh. Ntar dulu mah. Nah, sebentar lagi mah. Nah, ntar. Nah, udah 2:30 tuh. Astagfirullahaladzim, bentar mah aku mau sholat. Lupa sholat. Apalagi kalau udah sampai kecanduan, apalagi ketergantungan. Begitupun kalau kamu lagi asik sosial media, Instagraman, lupa. Dan satu lagi, kita lagi dikit bulan Ramadan nih teman-teman. Kalau bulan Ramadan saatnya kita ngambil banyak ibadah-ibadah gitu ya. Aduh, kamu dengan gadget. Berarti siapa yang tanggung jawab? Belajar tanggung jawab dengan gadget kamu. Caranya gimana? Kamu atur. Caranya gimana? Habis ini ngomong sama bunda. Salah satunya kakak pernah ngobrol sama salah satu anak kelas 4 SD. Dia bilang, Pak, kalau gitu aku nanti mau ngomong sama bunda Mah aku pokoknya PJJ aja. Mah pokoknya nanti kalau misalkan aku ngeliat ada hal tertentu, pokoknya aku minta cari nama mamah dulu. Ya, karena hati-hati ini bisa bikin maksiat. Salah satunya adalah bad picture. Berupa konten yang bermuatan menampilkan aurat lawan jenis. Ya hati-hati teman-teman. Kalaulah teman-teman menemukan bad picture, teman-teman bisa stop. Nah, gitu ya. Apa? Lawan dengan mata. Harus gimana? Segera tundukkan pandangan. Karena 3/10 detik ya bad picture atau pornografi itu bisa terekam di otak. Makanya caranya langsung tundukkan mata. Abaikan. Kalau kamu agak bingung, misalkan ada kursor kamu, aduh bingung nih iklannya, tutup. Off. Nah, itu kita lawan dengan mata. Yang kedua, lawan dengan pikiran. Caranya gimana? Tanamkan bahwa bad picture sama juga ya narkolema, pornografi itu bikin otak kamu jadi kotor. Berarti kamu harus lawan. Enggak, ini gampang. Otak aku nggak mau kotor. Ya Allah, aku selama ini lagi hafalan doa, hafalan hadis, hafalan Quran. Aku mau jaga ya Allah. Aku nggak mau ini jadi kotor. Tanamkan dengan melawan lewat pikiran. Yang ketiga, ya, kamu lawan juga dengan cara ngadu ke orang tua, bilang, "Mah, nanti aku diomelin." Ya seburuk-buruknya, sepahit-pahitnya diomelin sama orang tua, tapi orang tua kamu pasti akan mengarahkan kamu. Pahit-pahitnya gadget kamu nanti ditahan, nggak apa-apa daripada kamu kena yang namanya maksiat, ya. Kemudian pakai gadget untuk hal positif. Pakai gadget hal positif ini termasuk juga sebetulnya kita cari-cari nih gimana caranya ya aku mau minta perlindungan sama Allah biar aku kalau lihat gadget tuh suka ada masuk yang aneh-aneh bisa terjaga, ya.
Jadi gitu ya teman-teman, ingat bergadget itu kayak dia asupan makanan, bergadget itu kayak dia seperti pisau, bergadget itu kayak dia seperti kamu masuk ke hutan belantara, kamu nggak tahu akan ada apa, akan di mana, kamu lihat YouTube di sebelah kanan itu banyak banget film, diputar lagi, putar lagi, nggak ada habisnya. Kamu lupa dan bahkan kamu nggak tahu waktu, lupa waktu, bahkan kalau kamu nggak sadari dia bisa menjadi setan gepeng buat kamu yang melupakan semua ibadah-ibadah yang harus kamu lakukan. Bayangkan tuh teman-teman terus masuk masa puber. Yang terjadi udah kena sama gadgetnya udah demikian rupa. Oke. Nah, teman-teman ya, agar teman-teman bertanggung jawab saat bergadget, teman-teman bisa melakukan ini. Tapi yang paling utama teman-teman harus tahu dulu nih. Kenapa sih kok Kak Daus kaitkan dengan gadget seperti itu? Iya teman-teman, teman-teman harus tahu ya. Karena teman-teman tadi udah bilang sendiri, bergadget itu berkaitan sama penggunaan sosial media, game, dan sebagainya. Nah, setiap yang teman-teman klik, searching, kemudian gaming, kemudian komentar, kemudian status, kemudian live streaming, ada yang namanya jejak digital. Atau bahasa kerennya itu digital footprint. Ya, jejak digital. Contoh, teman-teman kalau jalan ini, misalnya teman-teman jalan tuh ke tempat yang bekas kehujanan. Coba deh kalau kamu jalan, itu ada telapak yang ketinggalan di belakang kan? Kira-kira kamu mau gak tuh bersihin? Enggak kan? Atau kira-kira sejauh mana kamu jalan ada tapak-tapak yang ada di belakang kamu itu namanya jejak kamu. Jadi kalau ada orang mau ngikutin, itu orang tinggal ngikutin jejak kamu. Nah, dari apapun yang kamu akses di gadget itu bisa meninggalkan jejak digital. Kalau itu hanya sekedar jejak digital, teman-teman. Tapi kalau teman-teman kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan nanti di kehidupan akhirat, itu disebutnya jejak digital itu akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Teman-teman tahu, orang yang bergadget dan apapun yang diposting, komen, dan sebagainya, itu baru hilang sekitar 30 tahun lebih. Baru hilang. Kenapa? Misalkan nih WhatsApp nanti buat penghapusan, pembersihan, baru. Tapi kalau itu enggak, coba gini deh, sekarang teman-teman punya WhatsApp. Dari berapa tahun teman-teman punya grup, nggak pernah teman-teman hapus tuh chattingnya. Coba teman-teman scroll sampai atas, semua jejak digital ada. Kalau teman-teman pernah berantem sama temannya di situ, ada kata-kata yang nggak baik. Kalau teman-teman pernah posting yang nggak baik, akan masih ada di situ semua. Video, kata-kata, foto, itu jadi jejak digital dan itu akan menjadi pertanggungjawaban teman-teman. Ya, jadi pasti teman-teman pahami nih, apa yang kamu gunakan, makanya sebetulnya itu pinjam pakai. Dipinjamkan orang tua, berarti itu punya orang tua, bukan punya kamu, seenaknya kamu mau akses apa aja. Jadi sebetulnya kamu izin, gitu ya. Nah, yang bisa kamu lakukan pertama ya, maksimal sejam sehari di luar PJJ. Oke. Kemudian 15 menit. 15 menit kemudian tadi ada teman kamu tuh. Seru main sama teman, berarti main sama teman. Oke. Kemudian apalagi? Kontrol diri, rasa nanggung. Ini yang bikin 15 menit jadi lewat. 1 jam jadi lewat. Makanya 1 jam itu jangan dilahap sehari. Oke. Jangan terpancing sama rasa penasaran. Karena rasa penasaran itu justru menipu kamu. Ketika kamu seru nih main gamenya, nggak taunya lupa. Kamu jadi lupa durasinya, lupa sama waktunya. Kemudian apalagi ya, saat nyambi sama gadget dengan belajar gitu ya, hati-hati, stop ya. Kemudian apalagi, timingnya apalagi, lihat. Timing itu termasuk situasi. Berarti saat lagi makan bareng itu nggak usah. Lagi beribadah nggak usah. Bicara langsung itu juga nggak usah. Berarti tatap matanya. Terus bergadget saat nah berarti ini tempat. Kalau tadi durasi, kemudian situasi, kemudian ini tempat. Di mana? Kamar mandi, kamar tidur, sekolah, masjid. Teman-teman itu kalau malam-malam tuh ya, teman-teman kamar tidur kamu membawa, itu jangan ya, kontrol diri ya. Hati-hati menggunakannya. Apalagi teman-teman live streaming, teman-teman video call terus di dalam kamar, itu jangan ya, harus di luar. Oke? Karena ada bagian yang harus ditutupi, pas kamu video call itu akan melihat. Kalau kamu video call santai-santai, kamu ngerasa itu nggak gimana-gimana, kamu nggak tahu orang di balik sana bisa ngerekam kamu, bisa diposting lagi gitu ya, hati-hati ya. Jadi bergadget gunakan untuk yang positif dan batasi waktunya ya. Agar diri kamu aman nih, gadget untuk kalau positif, hindari konten nggak foto. Ingat yang hijau tuh yang boleh, yang hitam tuh yang hijau tuh boleh, yang hitam tuh nggak boleh. Jaga tubuh, kenali sikap, waspada orang baru kenal. Gunakan pakaian menutup pakaian aurat. Hindari mandang aurat orang lain termasuk di gadget. Tetapkan tujuan sebelum menggunakan gadget nih. Abis ini kamu latihan nih abis ini ya.
Ma pinjam gadget dong. Ketapin tujuannya mau ngapain? Aku mau searching. Oke, searching apa? Pelajaran. Udah selesai. Tujuan kamu itu. Ya, jangan banyak selingannya. Berpikir saat akses jangan cuma penasaran, terhubung dan terikat sama orang tua, jangan berlebihan dan terikat dengan gadget. Ya. Baik teman-teman, itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat dari Kakak dan Kak Nova ya, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan teman-teman dalam memahami apa yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab ya, mudah-mudahan, mohon maaf kalau ada salah, ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berikut pemaparan dari Kak Firdaus. Untuk selanjutnya, tanya jawab. Silakan anak-anak jika ada pertanyaan maupun ada unek-unek yang akan disampaikan, kami persilahkan. Bisa via chat atau langsung menyampaikan di video. Tidak ada. Ayo teman-teman ya. Oke, ada yang bertanya atau bingung? Biasa nih teman-teman harus dipancing nih ya. Nanti kalau udah mulai satu bertanya baru yang lain ikut bertanya. Teman-teman boleh nanya pakai chat, silahkan nggak apa-apa. Ya, kalau yang udah mulai berani open mic aja nggak apa-apa. Ini kan kita online ya, kamu nggak ngelihat wajahnya langsung nih sama kakak. Ya, ngelihat mungkin online, di sana nggak kelihatan. Termasuk dari teman-teman kamu, ibaratnya kamu nggak disuruh maju ke depan. Ya, tinggal buka open mic, ngomong aja udah. Ya, anggap aja semua yang hadir di sini itu videonya lagi off, cuma foto aja dia, padahal nge-freeze gitu ya. Jadi teman-teman belajar berani. Oke, silakan, ayo, silakan. Silakan anak-anak. Atau mau ini, mau kuis. Oh, Syamil Itu Syamil Huda. mau bertanya, raise hand. Raise hand. Silakan Mas Syamil. Apa yang mau ditanyakan? Oke. Ini yang raise hand mau bertanya apa gimana? Ntar open mic. Mas Syamil dengan Mas Ibad. Chatnya nggak bisa dinyalakan, nggak bisa komen. Oh, silakan langsung berarti ya, Mas Syamil. Rating game di mana? Assalamualaikum. Ya. Masih Coba sekarang chatnya teman-teman sudah bisa dibuka. Ya, silakan Ibad. Ngomongnya. Atau Mas Ibad? Rating. Ustaz. Silakan Ibad. Mas Syamil nggak jadi cuma Mas Syamil tidak jadi. Berarti Mas Ibad. Nah, Mas Syamil Lihat cuma kasih rating tahu. game gimana, Kak? Ya, diulangi. Lihat rating game gimana, Kak? Lihat rating. Ngelihat rating game di mana? Oke, ini bagus nih, udah mulai bertanya-tanya ya. Pertama, Kak Nova kalau mau ikut jawab silahkan nggak apa Kak. Kalau lihat rating game ya teman-teman, kalau di PlayStation itu biasanya ada covernya. Covernya itu dia di sebelah bawah. Biasanya ada tulis RSBA kalau nggak salah ya. Pokoknya dia bentuknya kotak, cuma warna hitam putih aja tulisannya. Kodenya itu ada misalkan dia pakai usia itu berarti yang tadi 2, 3, 7, 12, 18. Nah, itu berarti kategorinya usia ya. Atau ada juga yang A, atau ada yang ada juga E itu berarti everyone, berarti boleh semua umur. Nah, itu berarti untuk sesuai kamu ya. Ini belajar untuk mencari sama orang tua, mencari rating itu yang buat usia aku yang berapa? Kamu boleh belajar. Kalau tadi kan kakak munculkan dari sisi usia. Dan pemerintah kita juga udah bikin sebetulnya ya tentang rating seperti ini. Jadi khas berdasarkan untuk Indonesia. Tapi teman-teman perlu punya filter lagi kitanya. Ya, karena gini misalkan ya. Contoh, teman-teman tahu film Tom and Jerry nggak? Ya.
Kata kucing sama anjing berkelahi mulu kerjaannya gitu ya. Itu kan kartun gitu ya. Karena kartun mungkin dianggap boleh, bahkan anak TK boleh. Tapi pada dasarnya itu kan intinya dua hewan ini kalau ketemu kan berantem mulu. Nggak pernah akrab. Kalau dalam kehidupan nyata itu gimana sih nilai-nilai itu boleh gak sama kita? Ketemu teman berantem mulu. Ketemu teman main balas-balesan. Itu kan nggak boleh kan? Nah, kamu punya nilai seperti itu berarti kamu punya filter itu. Nggak mau aku lihat film Tom and Jerry berantem mulu, nggak mau aku gitu. Cari yang lebih teman-teman dapat manfaat gitu ya. Jadi ingat tetap teman-teman lihat itu tapi sesuaikan lagi dengan nilai-nilai yang udah dikasih tahu. Ya, termasuk persoalan mungkin cara berpakaiannya apalagi game-game yang apa tuh namanya yang usianya 12 ke atas tuh ya. Custom play-nya kan apalagi yang perempuan itu kan menonjolkan bagian tubuh. Nah, itu teman-teman harus jaga. Apal bulan puasa, kita harus jaga-jaga mata kita. Oke? Kak Nova mau jawab Kak? Silakan Kak. Nambahin yang tadi, kalau misal nih kadang kan teman-teman dapet game itu referensinya dari temen ya, dikasih tahu main nih ada game yang seru gitu kan, terus dikasih tahu judulnya. Nah itu kan kadang kita susah ngeceknya. Makanya teman-teman silahkan, kan kalau kalian punya gadget itu masih harus didampingi sama orang tua. Jadi teman-teman silahkan minta tolong ke orang tua kalian buat dicekkan kira-kira nih kalau judul yang disampaikan oleh teman kita itu apakah dia aman buat kita atau tidak gitu. Jadi silakan sering-sering diskusi. Kenapa? Jangan sampai teman-teman nyari sendiri. Karena terkadang kalau kita nyari sendiri di Google, kan munculnya juga kadang juga bisa aneh-aneh kan. Jadi daripada teman-teman nggak sengaja lihat yang aneh-aneh, lebih baik teman-teman diskusi sama orang tua kalian, minta tolong sama orang tua kalian buat dicekkan apakah ini aman buat kalian atau tidak. Kayak gitu. Ya. Oke. Pertanyaan yang Oke, ini Kak pertanyaan berikutnya nih Kak dari Hana. Umur berapa kita boleh punya gadget sendiri? Ya. Gini, kalau kita nggak patokan umur dulu ya teman-teman ya, nggak patokan umur. Tapi kita lihat kesiapan dulu. Yang pertama, kalau teman-teman kemandirian dan tanggung jawabnya itu udah terbangun. Cirinya gimana? Misalkan kamu punya adik nih di rumah, kamu udah bisa merawat adik kamu dengan baik. Gitu ya. Ngerawat itu nggak cuma jagain, tapi kamu bisa mandiin, kamu bisa ngajak dia makan, ngajak dia main gitu ya. Bahkan yang lebih keren lagi kalau di rumah nggak ada siapa-siapa, kamu bisa menunggu rumah, jagain dengan baik. Kamu bisa merapikan, itu tandanya anak mandiri bertanggung jawab. Yang kedua, dia itu anaknya tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya main. Kapan waktunya harus stop belajar, kapan waktunya boleh pakai gadget. Kapan waktunya dia tidur, kapan enggak. Kemudian apalagi kapan ingat yang tadi Kakak bilang ada tempat, ada durasi. Nah, kalau itu kamu sudah terlatih, terasah, apalagi kamu sudah punya jadwal harian tiap hari, kamu udah tahu tuh, oh aku main gadgetnya cuma siang. Oh aku tahu tuh main gadgetnya cuma durasi segitu. Kamu udah lakukan itu, padahal selama ini pinjam punya mama. Ketika seperti itu, mah aku boleh gak mah punya gadget? Masya Allah nak, kamu dikasih gadget mama pinjem aja, kamu sadar diri. Boleh deh mama beliin. Dan usia kamu saat itu bisa jadi udah usia SMP atau SMA. Tapi kata kuncinya kalau kamu punya sikap seperti itu. Banyak anak SMP, banyak anak SMA yang gak seperti itu. Makanya kata kunci kakak adalah itu namanya sikap kedewasaan. Gitu ya. Kalau yang lebih keren lagi, kamu udah mandiri secara ekonomi. Berarti kapan tuh? Mungkin kamu sudah, maaf ya teman-teman ya, mandiri ekonomi sekarang banyak YouTubers tuh duitnya berjut-jut, berbanyak-banyak gitu, tapi itu bukan kakak sebut sebagai mandiri ekonominya. Mandiri ekonomi itu berkaitan sama kamu udah lebih bertanggung jawab. Gini, mandiri ekonomi itu hanya satu sisi, ya, bukan sisi utama. Sisi utama tuh kadang orang, aku udah bisa dapat duit sendiri mah aku boleh punya dong. Enggak itu. Ya, ada peran-peran yang kita miliki nih yang enggak persoalannya cuma cari duit. Ya, belajar kamu bertanggung jawab apa enggak gitu ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman udah melakukan itu silahkan teman-teman ngomong sama orang tua. Tapi kalau orang tua ngerasa belum boleh ya nak, diskusi. Dan yang lebih keren lagi silahkan kamu tulis 10 alasan kenapa kamu pingin punya gadget sendiri.
Terus apa lagi yang kamu lakukan? Diskusi sama orang tua. Nomor 1, Ma, kalau aku punya gadget sendiri kan aku bisa posting-posting sendiri, Ma. Aku kan bisa update status sendiri, Ma. Aku kan bisa live Instagram terus, Ma. Oke, diskusi sama orang tua. Emang nggak bisa apa kamu punya mama ya? Terus buat apa kalau kamu live Instagram? Ya biar teman-teman aku pada nge-like. Terus kalau udah pada nge-like ngapain? Ya berarti teman-teman aku pada suka sama aku. Terus kalau pada suka sama kamu mau ngapain? Dan seterusnya dan seterusnya. Berarti ini pertanda kamu terasah berpikirnya. Kenapa? Karena nanti ketika berjalannya waktu itu membuat kamu jadi tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Ya, oke. Apalagi nih, handphonenya dibutuh sama, oke. Oke, wah ini 20 pertanyaan ternyata komen-komen. Chat. Karena Mohon mau nambahin maaf ya Kak Kak yang tadi Kak? Daus dengan Kak Nova. Sudah Kak, cukup. Berhubung di sini sudah asar di sini. Oh udah asar, Masya Allah. Di Nggih. sini berapa menit lagi nih? 2 menit lagi. Maaf ya. Nggih. Jadi kita Keseruan. bisa diselesaikan nggih. Ya, Ya, silakan. ya. Nggih. Baik. Monggo. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Daus dengan Kak Nova kan yang telah memaparkan materi bagaimana anak siap pubertas menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Jadi anak-anakku semua mulai hari ini, mulai saat ini ya harus siap untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab ya. Ya, semoga capek kita, lelah kita dihitung amal ya, berpahala karena kita belajar untuk menjadi insan yang lebih baik. Ya. Baik anak-anakku, kesimpulan sedikit. Jadi materi pada hari ini kesimpulannya bahwa sifat manja itu terjadi karena terlalu merasa nyaman dan tidak mau berusaha untuk berubah, belajar untuk mandiri maupun bertanggung jawab. Kemudian gadget itu seperti makanan, apa yang masuk di tubuh kita itu akan mempengaruhi tubuh kita maupun perilaku kita. Jadi kalau kita mengambil manfaatnya, ambil yang positif dari gadget, maka itu akan berguna untuk kita. Sedangkan kalau kita mengambil hal yang buruk, maka akan berdampak buruk juga untuk kita ya. Mungkin cukup sekian BPI Akbar pada hari ini. Terima kasih khususnya kepada anak-anakku semua yang telah memperhatikan dengan seksama. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Abata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, kita foto terlebih dahulu. Ya, saya akan tunjukkan giginya semua. Ya, saya akan dinyalakan semua videonya. Kepada yang bertugas. Ya. Gaya tercute ya. Pakai gaya termanis kalian. 1, 2, 3. Bentar ya. Slide 1. Selanjutnya slide 2. 1, 2, 3. Sebentar. Terakhir, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Silakan Ustaz Ruman. Baik, terima kasih. Kami sampaikan sekali lagi kepada Kak Daus dan Kak Nova apabila ada kesalahan dari kami, baik yang disengaja dari chat anak-anak mungkin ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Sampai Makasih jumpa Kak Ustaz Daus, Kak Lukman. Nova. Ya, terima kasih ya.